welcome Karisel dan Karina Badudu. Bayu berikan emoticon, berikan responsnya sehingga mereka tahu who they are speaking to. Silakan Karisel, Karina. Thank you, Yul dan Onard. Terima kasih semuanya. Kami diundang pertama kali ke Fuse ini dan bersyukur semoga ini bisa memberkati, dan selalu saat kami membawakan sesi kami juga belajar, dan keluarga nggak ada yang sempurna ya. Kami juga bukan orang tua yang sempurna, tapi kami mau belajar terus dan berbagi ya. Dan sekarang adalah saya share screen. Ya, udah kelihatan ya. Jadi judul kita malam hari ini adalah Building Biblical Foundation During Early Years. Nah, tadi udah diperkenalkan, ini adalah keluarga kami. Ya, anak-anak sekarang umur 27, 26, 25, dan 23. Jadi kami bersyukur sekali bahwa kami belajar sejak anak-anak masih kecil, sehingga diperlengkapi. Kalau kami nggak belajar, nggak menerapkan, wah nggak tahu deh kayak apa jadinya ya anak-anak ya. Dan kami juga bersyukur tahun lalu, walaupun masa pandemi, anak kami yang ketiga menikah di Amerika, jadi pandemi nggak bisa foto bersama nih semua sekeluarga. Jadi fotonya dua terpisah seperti ini, tapi kami bersyukur karena anak kami juga mendapatkan pasangan cinta Tuhan, dari keluarga orang tua yang sangat menyayangi Tuhan. Bersyukur sekali untuk semua ini. Nah, mari kita mulai. Kita lihat materi bahasan. Ya, ada dasar firman Tuhan, kemudian syarat untuk keluarga, untuk parenting. Kemudian prasyaratnya bagaimana rancangan Tuhan di dalam keluarga. Dan terakhir adalah tahapan dan pola mendidik anak di dalam Tuhan. Sebentar ya, ini cek dulu ya. Ya, mari kita mulai dari yang pertama, dasar firman Tuhan. Kita menggunakan satu ayat Maleakhi 2 ayat 15a. Ya. Ini yang mendasari bahasan kita untuk sesi ini, yaitu dari Maleakhi 2 ayat 15a. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jelas ya, firman Tuhan itu mengatakan keturunan ilahi. Betul-betul. Bagaimana kita mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Itu menjadi dasar, itu menjadi tugas, itu menjadi tujuan yang utama bagi kita dalam mendidik anak-anak. Jadi tujuan kita mendidik anak itu bukan gelar ya, bukan nanti mereka lulus. Kita menolong mereka untuk sekolah, untuk lulus, tapi itu bukan tujuan bukan tujuan. Karena nggak pernah disebut di firman Tuhan. Supaya dia bergelar tinggi, supaya dia sukses, nggak ada. Tapi supaya itu adalah menjadi keturunan ilahi kita ya. Dan untuk mencapai tujuan itu, syaratnya apa? Syaratnya adalah satu ayat yang sudah sering Anda baca. Ya, ini ayat yang indah sekali ya, yang mengingatkan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dan kami dengan 4 anak, jarak umur dekat, waktu anak-anak masih kecil, saya sebagai seorang ibu, waduh, awal-awal sangat overwhelmed gitu ya. Umur rasanya, 5, 4, 3, 1. Rasanya nggak ada satu hari yang nggak dengar mami, sebentar bun. Kayaknya ngomong tuh ngulang 4 kali. Nanti kalau saya mau pergi, saya bilang kan udah dikasih tahu. Bukan aku yang tanya tadi, bukan aku. Ini aku baru tanya ya. Jadi waktu-waktu yang sangat-sangat sibuk dengan anak-anak masih kecil, tapi kami dikuatkan dan kami menyadari bahwa kami perlu belajar, ya. Dan kami semakin waktu mendidik anak-anak tahu bahwa bukan kekuatan kami, kalau bukan Tuhan yang mendidik dan membesarkan mereka, usaha kami semuanya akan sia-sia. Jadi waktu anak-anak baik ya, anak-anak kita misalnya baik, itu bukan kehebatan kita,
Itu anugerah, berkat Tuhan. Nah, waktu anak-anak kita nggak baik, ya itu tandanya kita ada yang kurang. Tuhan masih mau didik anak kita dan kita sebagai orang tuanya. Jadi nggak pernah bisa kita membanggakan, wah anak gua dong, dia nurut sama gua, dia kalau dia, ya itu memang bisa sifatnya demikian. Tuhan kasih begitu. Tapi waktu kita dikasih sama Tuhan, anak yang strong will misalnya, yaitu adalah Tuhan sedang mendidik kita orang tuanya. Bagaimana kita berubah dalam kesabaran, berubah dalam pengendalian diri, dan sebagainya. Dan waktu kita berubah, Tuhan akan menolong anak kita juga untuk berubah. Jadi itulah selalu jadi pertolongan Tuhan. Nah, itu syaratnya. Nomor 2 ya. Tadi adalah dasarnya, nomor 2 adalah syaratnya. Yang ketiga, prasyarat dari Tuhan. Ya, jelas sekali di ayat ini. 1 Korintus 11 ayat 3 ya, mengenai otoritas di dalam keluarga. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Iya, ini jelas firman Tuhan menyatakan rancangan di dalam keluarga, susunan otoritasnya adalah seperti ini, ya. Jadi kalau Kristus dan Allah kita pandang sebagai satu, ada berapa pihak nih? Ada berapa pihak? Berapa? 3. Ayo guys. 3. Ada Gary Undarsa. Woi, tetangga kami juga. Mantap. Sip. 3, tadi Gary bilang 3, sekarang 4 ya? 4 ya Gary? 4 loh, sekarang udah berubah jadi 4 loh. Mari kita lihat saudara-saudara sekalian. Kita lihat di gambar ini ya. Yang pertama adalah Kristus. Sebagai payung otoritas tertinggi Kristus dan Allah. Ya, yang kedua. Yang kedua adalah suami. Husband, Tuhan menetapkan untuk menjadi kepala keluarga dan menjadi pelindung bagi keluarga. Tugasnya di situ ada 3. Protect family, lead the family, provide for family. Jelas sekali. Itu biblical sekali ya. Saya nggak uraikan, tapi semuanya ada dalam firman Tuhan. Yang ketiga. Yang ketiga adalah para istri. Ya. Istri adalah penolong yang sepadan bagi suami. Jadi peran dan desain kita adalah untuk yaitu comfort, mengajar, dan menumbuhkan, nurture anak-anak ya, yang Tuhan percayakan pada kita. Ya. Nah, yang keempat adalah children. Ya, kita mengajar mereka untuk love parents and obey parents. So this is the biblical order of the family. Jadi ya 1, 2, 3, 4 ya. Benar tuh tadi, untung Gary segera mengoreksi jawabannya 4 ya. Oke, sekarang strukturnya adalah 1, 2, 3, 4. Harus gitu, biblical order. Sekarang saya tanya, nomor berapa dengan berapa yang sering kebalik? Ayo, berapa dengan berapa? Silakan unmute, jawab, atau boleh di chat juga. 3 dan 2. Benar, 3 dan 2. Siapa tuh yang jawab? 3 sering di atas 2 ya, Leni jawab ya. 3 sering di atas 2. Jadi 1, 3, 2, 4. Itu artinya adalah istri yang dominan, istri yang memimpin. Bisa jadi karena tipe kepribadian. Istri koleris misalnya. Suami flegmatis misalnya begitu ya. Apa yang terjadi? Iya, jadi istri-istri, saya termasuk yang koleris ya. Kadang-kadang kalau kita mau memutuskan sesuatu, simple things ya di dalam home management, mengenai anak-anak mau les apa atau mengenai jadwal, kayaknya kalau nunggu suami kelamaan gitu ya. Ya udah gue decide aja deh gitu ya. Kita udah cari informasi, kita udah yakin, ditanyain nggak putus-putus ya. Terus kita ambil keputusan sendiri ya. Itu sering terjadi untuk mereka yang punya temperamen, memang punya ini ya, koleris dan maunya cepat gitu. Ya, atau karena latar belakang keluarga, melihat waktu dia dibesarkan, memang ibunya dominan. Tetapi itu bukan rancangan Tuhan.
tetap suami-suami adalah pemimpin di keluarga. Suami-suami tadi adalah leader in the family, termasuk dalam hal rohani. Begitu ya. Nah, masalahnya yang jadi guru sekolah minggu kebanyakan siapa? Emak-emak atau bapak-bapak? Emak-emak itu sering berlanjut di rumah jadinya. Lu aja deh, lu yang tahu katanya. Lu didik anak-anak tuh dong. Atau ada bahasanya malah gitu. Anak lu gitu katanya. Anak lu tuh urusin, anak lu juga perasaan gitu ya. Jadi kalau 1, 3, 2, 4, kami udah melihat dalam pelayanan kami selama 20 tahun, ada banyak nestapa terjadi. Ada banyak masalah yang nggak perlu terjadi. Karena suami nggak mengambil keputusan. Atau suami bilang, lu lebih tahu lah, lu putusin lah. Begitu ya. Lama-lama jadinya keterusan. Istri terus ambil keputusan. Dan anak-anak jadi belajar sesuatu. Bahwa, apa-apa tanya mama aja. Papa mah nanti bilang tanya mama. Nah, itu jadi 1, 3, 2, 4. Oke, nomor lain yang sering terbalik, berapa? Nomor lain yang sering terbalik. 1, 2, 4, 3. 1 dan 2, ya sering. Jadi 2, 1. 4 sering di atas. 4, waduh. Anak-anak sekarang 2, banyak 4, 3. 2, 4, 3, ya. Anak-anak sekarang banyak disebut princess. Woo. Princess without a crown. Wow. Anak-anak banyak yang sebut bos gue katanya. Bos Q. Waduh, anak-anak jadi bos. Ya. Dan dia menyatakan keinginannya sekehendak hati. Jadi 4-nya di atas 3, kadang 4-nya di atas 2. Dan waktu terjadi demikian, gimana jadinya? Ya, jadi waktu anak-anak menjadi pusat di dalam keluarga, kayaknya prioritas yang lain jadi turun gitu ya. Jadi kami juga ingat waktu anak pertama lahir ya, kita senang sekali. Dan anak-anak itu rasanya memang kita ingin kalau mereka bisa ya supaya hidupnya nggak susah, supaya mereka nggak sakit gitu. Tetapi kita perlu menyadari di mana tempat anak-anak di dalam keluarga. Jadi waktu anak-anak lahir, terus kita mulai mengabaikan hubungan suami istri dan lebih memprioritaskan anak-anak. Ya, kalau suami pulang, ya makan sendiri juga nggak apa-apa lah. Kita lagi repot ngurus anak gitu ya. Tetapi hal ini lambat laun akan merenggangkan hubungan dan anak-anak nggak bertumbuh dengan baik ya karena dia nggak menempatkan posisinya sebagai anggota keluarga tetapi menjadi pusat di dalam keluarga. Dan ini menjadi ada banyak masalah yang nanti terus jadi gimana penyelesaiannya, tapi kalau dicari akarnya betul-betul karena anak menjadi pusat di dalam keluarga. Kita perlu membawa supaya pusat di dalam keluarga kita tetap Kristus. Dan anak-anak adalah perluasan dan menjadi anggota keluarga. Kebutuhannya kita penuhi, tetapi mereka bisa merasa aman dan bisa bertumbuh dengan baik. Ya, jadi nomor berapapun, kalau dia urutannya enggak 1, 2, 3, 4, maka banyak masalah terjadi. Atau anak-anak tumbuh enggak dengan semestinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi berikutnya. Itu prasyaratnya. Konstruksinya harus demikian. Ya. Sekarang kita lihat adalah nomor 4, tahapan dan pola mendidik anak di dalam Tuhan. Ya, ini adalah tentunya ini enggak dijelaskan di Alkitab ya, tapi di kira-kira begini, 0 sampai 5 itu adalah masa membangun disiplin, 6 sampai 12 itu adalah masa training, 13 sampai 18 19 itu coaching dan lebih dari 19 itu sahabat. Nah, malam ini kita hanya membahas 2 periode ini. Ya. Dan kita lihat bahwa ini ada garis yang turun. Ya, otoritas dia turun. Jadi, waktu anak-anak masih kecil, otoritas kita mesti tinggi. Dia mesti taat. Kita melatih dia untuk taat apapun kita bilang. Ya. Tapi kalau udah di umur-umur naik ya, sampai umur 6, 8, 10, itu bukan soal taat. Harus gini, harus gini. Wah, anak-anaknya jadi bete. Jadi, grafiknya harus turun.
ya, digantikan dengan grafik kedua, yaitu grafik pengaruh. Iya, pengaruh ini akan membuat mereka, dengan pertumbuhan anak-anak, mereka mampu untuk berpikir secara komprehensif. Jadi alasan moral kenapa itu penting. Dan mereka akan melihat lebih bukan dari apa yang kita katakan. Ya, anak-anak akan observe dan melihat bagaimana kita sebagai orang tua merespon terhadap situasi. Jadi role model atau teladan, ketekunan kita kalau kita mereka melihat bagaimana kita saat teduh punya satu tempat tertentu dan mereka melihat kita berdoa, mereka lihat kita duduk ngobrol gitu ya, itu menjadi satu pengaruh dan menjadi fondasi yang kuat untuk anak-anak punya teladan ya. Mereka melihat secara visual, mendengar bagaimana kita berkomunikasi, itu akan punya pengaruh yang besar sekali. Nah, lihat ada garis merah, itu adalah transisi. Artinya kita mesti ingat sebagai orang tua, kalau anak-anak udah umur 12, itu mesti lebih besar, lebih tinggi pengaruh daripada otoritas. Anak tuh umur 13, kita ngomong, pokoknya papa bilang gitu. Dengerin aja. Wah, itu bete. Itu artinya si garis otoritas ini, dia manteng tinggi di atas. Terus gitu. Dan waktu garis otoritas itu besar, tinggi terus, padahal anak udah tumbuh mulai besar, anak-anak jadi bete banget. Anak-anak jadi lebih menghindar. Jadi nggak mau taat. Kenapa? Karena orang tua jadi otoriter, namanya begitu. Ya. Nah, maka kita lihat ya bahwa gimana sih kita membangun anak yang taat? Itu adalah obedience, itu di dalam bahasa Alkitab di Efesus 5 itu adalah hupakuo, artinya berbaris di bawah kepemimpinan karena kewajiban. Harus. Nah, hal itu membentuk hubungan yang otoritatif. Tapi kita nggak ingin anak itu terus karena harus. Dia umur 10 karena harus, dia nggak berkembang. Umur 13 ya udah pokoknya mami bilang begitu harus. Enggak. Kita mau beralih ke hupotasso, submission. Ya. Ini adalah atas dasar kerelaan, gitu ya, karena kesetiaan kepada seseorang, karena hubungan yang saling percaya. Jadi kita sebagai orang tua, betul sekali tadi ya di Fuse Living di ini ya udah dikasih lihat bahwa betul-betul kita mau memuridkan anak-anak. Dan kalau kita memuridkan dengan benar, yang menjadi ultimate goal kita di dalam parenting adalah mutual trust. Ya, jadi waktu anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak dalam usia dewasa, remaja, dan nanti menjadi dewasa muda, itu betul-betul yang kita tuju adalah hubungan yang saling percaya. Nah, itu bisa kalau kita bertransisi sebagai orang tua. Tadi ada titiknya. Kalau kita nggak bertransisi, tetap otoriter dan dia akan menjauh. Ya. Nah, Yesus sendiri memberikan teladan ya dalam dia memuridkan murid-muridnya yang 12. Dikatakan dan dia katakan juga, ini ayat yang sudah sering kita baca. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kalau dilakukan dalam konteks keluarga, dan mulainya harus dari keluarga. Kita mengajarkan apa-apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan dengan demikian Tuhan akan menyertai keluarga kita sampai kepada akhir zaman, ya. Nah, ini juga memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus pada waktu terakhir pelayanannya di Yohanes 15 ayat 15 mengatakan, kamu bukan lagi muridku, tapi kamu adalah sahabat-sahabatku. Sama kita juga nanti semakin anak-anak besar akan mengarah kepada menjadikan mereka sahabat. Oleh sebab itu, mari kita lihat 4 tahap mendidik itu ya. Nah, ini adalah tahap yang pertama adalah periode disiplin 0 sampai 5. Nah, jadi banyak teman-teman di sini ya yang anak-anaknya berada di umur ini. Fase ini fase yang penting sekali. Jadi konteks kita hari ini yang kita akan bahas adalah fondasi. Jadi biblical fondasi dalam usia waktu anak-anak usia balita itu penting sekali karena
Sama kayak kita bangun rumah ya. Kalau bangun rumah, waktu kita bangun fondasinya, it's messy, it's dirty, dan ditutup pakai bedeng ya supaya nggak kelihatan. Sama. Jadi waktu anak-anak usia balita itu kita kayaknya repot banget. Urusannya muntah, makan, ngompol, wah dan segala macam. Dan kayaknya kita sibuk sekali. Tapi ini adalah masa fondasi. Dan betul-betul masa fondasi ini adalah masa golden years untuk menanamkan iman dan hal-hal kebenaran firman Tuhan. Mereka punya kapasitas yang luar biasa untuk bisa ngafalin, bisa niru, bisa menyimpan di dalam hati mereka kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi periode disiplin ini adalah periode yang sangat penting dan merupakan fondasi. Mereka akan banyak sekali bertanya mengenai apa. Ya, ini apa? Itu apa? Semua hal ditanya. Ya, dan kita sebagai orang tua adalah orang yang paling penting di dalam kehidupan mereka. Mereka akan tanya begitu banyak hal kepada kita sebagai orang tuanya. Ya, mulai menanam benih iman ya. Ini contohnya, ini foto anak-anak kami umur 5, 4, 3, 1. Ya. Dan tugas saya melakukan storytelling. Ada masalah ini. Kenapa ini? Sorry. Oh, ini keluar sendiri nih share screen. Saya share screen lagi ya. Kenapa dia keluar ya? Sebentar ya. Ada masalah di PowerPoint. Nggak usah pakai slide kan. Ini aja. Iya, kita kembali ke sini ya tadi ya. Ya, sambil nunggu mau ingetin aja buat teman-teman, jangan lupa kalau ada pertanyaan, ditaruh di linknya yang kita udah kasih ya, di slide yang udah ada di chat di Zoom kita. Ya. Dan juga WhatsApp. Thank you. Jadi di umur ini, kami mulai dengan cerita-cerita Alkitab mulai umur 2 sampai 4. Terus rutin. Dan itu, ingat ya, tadi papa-papa adalah imam, pemimpin ya. Tugasnya menjadi tugas papa. Siap para ayah, siap. Nah, mantap. Yes. Mama-mama apa tugasnya? Ya, kita ada help with ya. Jadi kita menolong karena papa-papa itu sibuk sekali dengan pekerjaan di luar kantor, di kerjaan dimarah-marahin ya, dimarahin sama klien, marahin sama bos. Jadi kita adalah penolong yang sepadan. Bantulah untuk mencari sumber-sumber, bahan yang bagus, yang anak-anak suka, dan semuanya, props-nya, apapun kita menolong untuk menyediakan. Ya, sehingga nanti suami bisa langsung, oh ini bahannya, dan mereka bisa memimpinnya supaya anak-anak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya masih bercerita sampai anak-anak umur 8, 7, 6, 4 dengan bahan-bahan banyak bahan-bahan lain. Nah, ini kita lihat satu contoh ya. Andi Korinto dari Jogja. Kami banyak membina keluarga-keluarga di banyak kota di Indonesia. Ini pengusaha ya, pengusaha sibuk sekali tapi dia betul-betul mengajarkan firman Tuhan serta memuji Tuhan bersama anak. Nih kita lihat videonya ya. Ada orang yang mendengarkan kata Tuhan, ia melakukannya. Dia mendirikan rumah di atas dasar batu. Turunlah hujan dan banjir dan angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu kokoh kuat. Ada orang yang mendengarkan Tuhan, tapi tidak melakukannya. Dia mendirikannya di atas pasir. Ada hujan dan ada badai dan hujan. Ada angin melanda rumah itu. Rumah itu hancur dengan hebat suaranya. Dan orang-orang yang mendengarnya takjub gitu. Kenapa? Benji kepengen jadi orang yang mana? Orang yang mendirikan rumah di batu. Caranya? Cara lewat apanya? Cara mendirikan, supaya jadi orang yang mendirikan rumah di atas dasar batu gimana? Benji apa yang harus Benji lakukan? Menolong orang, ada orang yang jatuh, terus Benji baca firman, terus Benji lakukan yang kehendak Bapa. Semua yang kehendak Bapa Benji lakukan. Iya.
Indah ya. Ini memuji. Pujian untukmu di segala tempat untuk memuji Engkau. Engkau kekuatan bagi kita, untuk kita semua. Kita bisa bersatu bagi kita, biar kita menghidupkan kita. Oke, itu nggak ada lagu loh. Jam Jadi session. papanya main gitar aja. Nah, jadi kalau kalimat-kalimat itu keluar dari mulutnya Benji, berarti itu kalimat-kalimat yang sudah ditanamkan di hati dia, ya. Indah sekali. Kami kenal Benji sejak dia umur 2 dan mendampingi juga keluarga ini, indah sekali ya. Jadi itulah contoh saja. Anda bisa melakukan dengan cara apapun, tapi ini contoh saja. Nah, nomor 3. Ya, jadi pada periode ini, periode disiplin ini, hal penting yang perlu kita perhatikan adalah untuk menegakkan otoritas. Jadi kita perlu sekali untuk betul-betul tegas dan mendisiplin mereka pada periode ini. Iya, jangan kalau anaknya nggak taat dibilang aduh lucu gitu. Nggak lucu itu. Ada papa gitu ya panggil anaknya ke sini gitu. Anaknya lari ke sana. Terus papanya bilang lagi lucu-lucunya katanya. Nggak lucu itu mah gitu ya. Jadi penting untuk menegakkan otoritas. Ya, jadi pada periode ini kita perlu melatih untuk anak-anak punya karakter taat, ya, karena kalau dia udah taat di umur periode ini, maka pada masa yang berikutnya akan jauh lebih mudah menanamkan hal-hal mengenai alasan moral kenapa dan lain sebagainya. Iya, ayat-ayat ini yang sudah sering dibaca, Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu. Efesus 6 ayat 1, taatilah ayahmu. Karena haruslah demikian. Amsal 30 ayat 17, Anda juga baca ya. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak burung raja wali. Itu seperti iblis yang menyerang mata hati anak kita kalau anak kita nggak taat. Ya, jadi itu pelajaran-pelajaran yang penting yang harus kita jelaskan kepada anak-anak. Waktu mereka balita kita udah menjelaskan alat-alat ayat-ayat seperti ini. Supaya mereka ditanami firman Tuhan sejak kecil. Dan hal yang menolong ya, gimana bisa mengajarkan supaya lebih mudah pada periode ini, nggak terlalu banyak konflik adalah untuk membatasi pilihan bagi anak-anak. Karena kita akan membesarkan dengan pengaruh nanti di umur-umur lebih besar. Tetapi waktu anak-anak masih kecil, pilihan yang terbatas itu akan menolong mereka untuk lebih mudah taat. Ya. Contoh sederhana. Kalau kita tanyain anak-anak mau pakai baju apa di masa normal ya, kalau ke gereja, mereka kan pilih baju yang udah butut itu aja, gitu. Itu lagi, gitu ya. Atau tanya mau makan apa, wah mereka kan pilih maunya ya makanan yang mereka suka ya, yang kurang variatif atau maunya kerupuk, gitu. Jadi kurangilah pilihan, itu akan menolong supaya anak-anak lebih mudah taat. Ya. Dan nanti kita bisa lebih kasih pilihan. Di antara 3 pilihan yang udah terbatas gitu ya. Jadi mereka belum bisa untuk menguasai bagaimana power untuk menentukan pilihan dan konsekuensi. Waktu umur makin besar, umur 6, kasih 3 pilihan. Nanti semakin besar dia bisa memutuskan dengan baik. Tapi waktu kecil jangan disuruh pilih-pilih ya. Dia harus taat. Contohnya seperti gini ya. Ini foto anak-anak kami waktu masih umur 4, 3 dan 2. Ya, ini contohnya adalah apa? Semua harus duduk di high chair. Ya, yang nomor 1 dan nomor 2 udah nggak dipakein talinya lagi. Yang nomor 3 karena belum bisa self control, dia dipasang ikatannya. Nah, ini membantu ya, mereka bisa lebih taat ya karena ada aturan yang tertentu di rumah. Ini contoh seperti ini juga ya. Jadi si nomor 3 waktu itu tetap dia masih diikat. Ini udah duduk di kursi biasa nomor 1 sama 2. Ya. Dan ini yang ketiga. Ya, waktu sore mereka akan nonton. Ya. Ini
mereka punya pilihan waktu itu sangat terbatas ya. Kami masih pakai CD, masih pakai video. Mereka akan pilih dari seri video yang kita punya. Nah, kalau sekarang bisa di online, bisa streaming, yang kita bisa pilih site-nya yang baik. Gitu. Tapi sekali lagi tidak dibebaskan untuk memilih. Ya. Nah, maka jelas sekali di umur ini polanya adalah tanpa mengulang, tanpa mengancam, tanpa menyuap. Nah, yang sering sekali kita lakukan, termasuk kami ya, sebelum kami belajar juga, kalau kita mau anak-anak taat, paling gampang. Caranya gimana? Adalah mengancam, ya. Atau nanti ya kalau kamu ikutin mami kasih ini, ya. Atau kita mulai terus ulang lagi, menghitung, dan makin lama makin terus emosi. Ada teriakan-teriakan, ya. Dan terus kita jadi keras kepada mereka, bukan mengajarkan dalam love and truth, tetapi jadi lebih bergantung pada emosi saya pada saat itu. Jangan hitung ya, Mama hitung sampai 3 pasti. Seluruh dunia begitu kok. Ya, tapi hitung 1, 2, anaknya nggak gerak. 2/4, 2,5, begitu ya. Anak cuma tunggu angka 3 sebetulnya untuk dia langsung gitu ya. Sehingga kalau kita pakai hitungan itu mengajari kepada anak-anak untuk tidak taat segera. Ya, jadi 1 kali instruksi. Kalau dia nggak taat, kita langsung gandeng, ya, bantu dia melakukan apa yang kita instruksikan. Dengan demikian itu kita mengajar dia untuk taat, untuk disiplin, untuk lihat otoritas. Ya, nah ini adalah garis besar dari periode pertama 0 sampai 5, periode disiplin. Nah, untuk itu kita masuk tanya jawab dulu. Silakan. Kalau ada yang bertanya atau pertanyaan yang sudah ada di slide dulu. Iya. Thank you so much Karisa, Karina buat sesi satunya ya. Kita hari ini ada 2 sesi. Yang pertama adalah sesi disiplin, yang kedua adalah sesi training. Nah, sebelum kita masuk ke ke Q&A, kita foto dulu ya Karisa, Karina ya, mumpung masih lengkap. Kita akan foto dulu. Semuanya saya minta untuk buka kameranya dong. Kita mau mengabadikan nih momen-momen belajar ini bersama masternya nih Karisa, Karina. Tolong dibuka kameranya dan Angel akan foto siapa ya, Jel? Gary bisa bantu, Ger? Oke, Gary bisa bantu foto ya, Ger? Bisa. Ada 6 slide kalau nggak salah ya. Jadi nanti senyumnya ditahan 6 kali. Oke, semua. Ariza ini tetangga nih, tetangga. Tetangga ini. Tetangga dong, mantep Puri Botanical, hidup Puri Botanical. Puri Botanical naik harga. Ger, boleh kasih aba-aba, Ger? Ya, bentar. Lagi nunggu. Oke. Bakal ada 3 nih. Jadi 3 kali ya. Gary nggak hang ya? Mungkin Puri Botanica. Puri Botanica turun harga nih. Kok tiba-tiba, bentar, sorry. Turun harga nih, aduh gimana dong, aduh. Ada Ricky atau Lydia nih? Ricky aja pick naik harga, let's go. Nggak jadi naik dong harga. Bentar, udah masuk belum? Udah ya? Udah. Udah, let's go. Oke, next ya. Tapi ini baru cuma setengah doang nih yang nyala. Ayo, yang kedua masih banyak. Yuk. Oke, udah nggak apa-apa ya. Lanjut. Ready? 1, 2, 3. Oke, another one. Wait. Banyak yang nggak nyalain nih yang ketiga nih. Oke. Udah, Ger? Harusnya udah sih. Alright. Ya. Thank you so much. Biar Thank you, nggak Gary. lama-lama. Gua 6. Kenapa? Di gua juga 6. Lu bisa 3 Ya? diskusinya. Dia Gue 3. soalnya ini. Oh iya, soalnya Puri Botanica yang beda. Kayaknya lebih tinggi gitu. Lebih gede. Iya, sorry.
Alright. Oke, sebelum kita masuk Q&A pasti pada ini nih, pada mau nanya ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke. Nah, tapi sebelumnya ada announcement nih. Kita ada 2 free gift untuk yang bisa catat 3 words yang akan kita flash randomly di chat kita ya. Nah, kalau udah flash 3 words nanti pas kita tanya 2 orang yang pertama menjawab, itu akan kita kasih hadiah Fuse Kids Activity, Bible Activity Pack. Yang terakhir, God Protects. Oke? Oke, kita akan masuk ke pertanyaan di Q&A slide kita. Pertanyaan pertama untuk Karissa dan Karina ya. Balik lagi ini kita akan nanya soal yang disiplin dulu nih. Oke, here we go. Bentar nih, slide-nya nggak keluar nih. Oke, bagaimana nih Kak? Kan harus sejalan nih ya kalau pasangan itu ya. Tapi kalau pasangan kita nggak sejalan sevisi dalam mendidik dan membesarkan anak kita sesuai dengan firman Tuhan, what should we do? Boleh dijawab Kak? Thanks. Wah, itu kami banget ya. Karena kami dari latar belakang yang beda banget. Secara budaya beda, cara-cara beda. Jadi waktu kami berkeluarga dan punya anak-anak, kayaknya ada cara-cara yang kita nggak serak gitu, maunya begini, maunya begitu. Oleh sebab itu, kami betul-betul mencari bagaimana kami memperlengkapi supaya bisa mendidik anak-anak benar gitu ya, secara biblical gimana. Dan secara biblical itu akhirnya mempersatukan, melebihi dari latar belakang budaya. Ya, jadi dengan kita betul-betul ikut seperti parenting class seperti ini, akhirnya kami sama-sama diperhadapkan di kebenaran firman Tuhan, dan kami betul-betul berdiskusi banyak dan sepakat, gitu ya. Dan sepakat itu artinya kami memilih, oh ini keluarga kita, ini kita akan terapkan, gitu ya. Ya, namanya satu keluarga, ya jalannya harus satu ya. Ya itu peribotanikal tadi kata Gary. Kalau jalannya beda, ya nggak sampai ke tujuan yang sama dong. Jadi kalau belum satu tujuan, belum satu jalan, mesti betul-betul berdoa supaya bisa sepakat ya, karena perlu sepakat, begitu kan? Kalau nggak sepakat akan susah mengambil keputusan termasuk dalam parenting. Ya, dan anak-anak tahu, anak-anak bisa merasakan. Kalau kita nggak sepakat, jadi anak-anak akan tahu, oh kalau tanya ini sama papa nggak boleh, terus nanti tanya mama. Kalau mama bersuruh ini, nanti tanya papa, gitu ya. Jadi nggak akan merasa safe juga anak-anak. Jadi kesepakatan itu penting sekali. Kalaupun kita nggak setuju, kita diskusi di belakang layar gitu ya. Bagaimana kita mau ini sepakat untuk hal ini, untuk anak kita maunya gimana? Ya. Oke, berarti komunikasi dan harus sepakat ya. Jangan ada bad cop sama good cop gitu ya. Oke. Pertanyaan kedua adalah. Pertanyaan kedua ini, apa namanya Kak? Kalau misalnya kayak tadi kan udah ada jangka umurnya tuh yang 0 sampai 6 ya. 0 sampai 5, 6 sampai 12. Nah, kalau misalnya ini I pakai my experience, kalau misalnya I udah terlalu terlambat untuk mendisiplin mereka. Jadi dari kecil udah kayak friend gitu. Jadi udah terbalik nih. Gimana caranya ya? Apakah sekarang harus mulai otoriter dan harus disiplin atau tetap seperti sekarang atau kayak gimana? Kalau misalnya udah lewat fasenya. Iya, misalnya fasenya kebalik nih. Itu gimana? Oke, thank you. Yang tadi itu pengkategorian itu bukan kaku firman Tuhan. Ya, jadi itu bukan Taurat gitu ya. Itu ilmu manusia. Jadi nggak kaku begitu. Untuk keluarga yang sudah terlambat, udah lebih dari itu, ya nggak apa-apa. Kalau udah umur 11-12, pasti nggak bisa dibalik harus otoritas lagi. Nggak bisa. Tapi ada banyak orang tua yang baru belajar ini, baru belajar itu, dan caranya nggak tepat. Kalau untuk anak umur 12-11, orang tua yang banyak meminta maaf kepada anak, papi salah, sekarang baru belajar, kita mau ubah caranya ya. Selama ini papi apapun boleh kalau sama kamu. Ternyata itu nggak menolong kamu nanti jadi matang. Jadi sekarang papi udah belajar, mau terapkan cara yang baru. Jadi nanti papi akan sama dengan mami, misalnya begitu. Jadi
Kalau anaknya masih umur 6, 7, tapi belum didisiplin, belum disiplin tegas, masih boleh karena geser-geser dikit itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah jauh, jangan dibalik. Ya, terus aja membangun hubungan dan bersepakat dengan anak untuk cara-cara baru yang akan kita terapkan di keluarga. Ya. Oke, thank you so Itu much. bengis banget. Betul nih. Oke, ini ada lagi nih mengenai fase disiplin ya, kategori yang tadi. Disiplin itu apakah sama dengan memukul atau dikasih tahu 3 kali kalau nggak mau dengar baru pukul, atau bagaimana? Soalnya ada yang mau nanya nih, mohon penjelasannya karena anaknya dalam usia disiplin. Ya, disiplin ini dalam pengertian luas ya. Ya. Kalau disiplin kan artinya disciple, kita memuridkan, discipleship, kita memuridkan anak. Kalau disiplin menghukum dan pukul tadi, itu disiplin dalam arti kecil. Ya. Nah, yang kita bicarakan tadi, fase disiplin, itu dalam fase besar. Kita tegakkan otoritas, dia belajar untuk taat. Jadi, misalnya anak umur 2, gitu ya, waktu anak masih umur 2, umur 3, saya cuma pakai suara, volume suara dibesarkan. No! Dia ngerti. Jadi kita udah, kalau dia umur 2, umur 3, jangan ya, nanti itu bahaya sekali. Jangan gitu. Wah, nggak ngerti dia. Gitu kan? Nggak ngerti. Ya, tapi kita cukup, no, dia ngerti. Nggak boleh. Dan dia harus taat. Makanya ada banyak orang tua, misalnya anak umur 2, wah, anaknya nggak mau taat, meronta-meronta. Terus orang tuanya ngalah. Ya udah deh, kasih deh, daripada nangis-nangis. Nah, itu nggak menegakkan disiplin namanya. Atau banyak orang tua yang tanda kutip membujuk dengan tablet, ya, dengan gadget. Ya itu memang manjur sih, sesaat, tapi sesaat. Dan anak-anak sekarang banyak sekali dari umur 2 pakai tablet, pakai gadget, jarinya udah pinter banget tuh begini tuh. Wih, gitu ya. Kita tahu orang-orang yang membuat itu, Steve Jobs, Bill Gates, dan Mark Zuckerberg, nggak mengizinkan anak-anak masih kecil itu untuk banyak menggunakan elektronik seperti itu ya. Ya, ini pertanyaan yang sering memang ya, mengenai disiplin selalu dilihat sebagai hukuman atau pukulan, gitu ya. Yang kita bahas disiplin sebetulnya adalah jauh lebih besar seperti Pak Rizal tadi bilang ya. Dan kalau untuk anak-anak umur sampai dengan balita ada banyak hal yang motorik ya. Nah, disiplin motorik adalah kita ngajarin, nggak ada konsekuensi atau hukuman. Kalau hal itu menyangkut motorik, dia lagi belajar sepatu kayak, belajar nyisir, belajar ngancingin baju gitu. Kalau mengenai behavior nanti itu akan ada disiplin yang lebih luas lagi. Dan disiplin itu pun dilihat ya. Kalau mau mengajarkan sesuatu selalu di anak-anak umur ini kan apanya masih banyak. Jadi kita perlu kasih tahu, perlu dorongan semangat, praaktivitas. Jadi mereka tahu, oh kita mau ke rumah om ini, ya nanti kalau ke sana begini. Jadi ada flowchart yang kita udah jelasin dulu, sehingga kita mereka bisa lakukan apa yang kita harapkan, gitu ya. Jadi betul-betul dorongan semangat itu perlu banyak sekali. Kemudian kalau dia melakukan foolishness, baru akan ada disiplin yang lebih keras. Yang tadi maksudnya ya, kalau anaknya sengaja lari-lari, terus kasih tahu nggak boleh, terus dia nantang banget, nggak mau, biarin. Nah, itu perlu disiplin yang lebih keras. Yeah. Tapi mengenai pukulan, mengenai merotan dan lain sebagainya, itu dibahas di sesi-sesi yang sesudah foundation. Hari ini kita bahas yang foundation dulu. Oh iya, jadi kayak Avenger ya, ada Infinity War, ada Endgame gitu ya. Ini masih ini masih baru Avengers Assemble nih kayaknya. Iya. Tadi ada yang soal disiplin gitu ya. Maksudnya kalau kan orang tua zaman now banyak kan yang anti pukul. Gue time out aja di ruangan gelap, atau gue time out pokoknya selama 3 menit dia mesti berdiri aja situ kayak patung. Apakah itu salah satu contoh mendisiplin yang benar jika outcome yang diinginkan tidak ketemu? Dan yang kedua, hukuman seperti apa sih yang sesuai dengan firman Tuhan? Bukan hukuman, mungkin apa cara mendisiplin yang benar sesuai firman Tuhan kayak gimana sih, Kak? Ya, ini sebetulnya kalau dibahas 2 sesi sendiri. Karena ini mengenai teknis ya, mengenai metode. Jenis-jenisnya, caranya,
kalau mereka nggak nurut itu gimana? Itu cukup panjang gitu ya. Tapi yang saya bisa jelaskan tadi yang ditanya, ditaruh di ruang gelap pasti enggak, karena bisa menimbulkan trauma. Dikunci di ruang terkunci, ditertutup pasti enggak, karena itu bisa trauma. Tapi dibilang, zaman sekarang enggak, pukul. Di Alkitab, di Amsal ada banyak kata merotan, chastisement. Kalau Alkitab bahasa Inggris, chastising is not hitting, is chastising, pakai rotan, merotan, bukan hitting, bukan pakai gebukan apa gitu ya, centong, kasur, enggak, pakai rotan saja. Tapi itu panjang lebar dan kami nggak menjelaskan sekarang ini. Jadi sebetulnya mengenai parenting sebelum sampai ke disiplin, ada bagian kita yang kita mesti lakukan dulu. Apakah kita sudah mengajarkan, udah menanamkan hal-hal yang benar dan bagaimana dia melakukan sesuatu. Jadi sebetulnya anak-anak itu kayak kita kayak bercermin. Kalau anak-anak, terutama di anak-anak umur balita, kalau sampai mereka selalu bilang enggak, mungkin kita sering ngomong enggak, gitu ya, karena mereka copycat-nya itu umur sekian tuh copy banget. Jadi ada seorang mama yang tanya, kenapa setiap kali saya kasih tahu sesuatu dia selalu bilang enggak, Ternyata memang dia selalu merespon karena enggak boleh, ini enggak. Nah, sama demikian anak itu juga sering merespon dengan enggak, gitu ya. Jadi di umur-umur ini betul-betul kalau kita mengajarkan etika demi sesama, preciousness of others. Nah, itu anak-anak itu akan bisa melihat bahwa dia akan melakukan sesuatu untuk kepentingan, untuk kebaikan orang lain, gitu ya. Jadi itu akan menjadi landasan yang lebih kuat. Kenapanya? Selain disiplin, kayaknya anak ini lakukan sesuatu, terus kita lakukan ini, gitu ya. Itu kan kayak get even, gitu. Tetapi alasan mengapa itu akan jauh lebih mendasari supaya anak ini tahu aku lakukan ini soalnya supaya, nah itu jauh lebih menolong mereka berpikir untuk sebelum mereka lakukan sesuatu. Dan di dalam kursus kami ya, Growing Kids God's Way, itu ada 17 sesi. Menghukum ini sesi ke-12. Jadi masih nanti. Dan kita lakukan tuh yang sesi 1, 10, sampai 11 tuh, nah baru bicara hukuman. Makanya saya bilang tadi, nggak bisa menjelaskan sekarang nih. Ini foundation dulu. Oke. So good. Dalam banget. Oke, kalau gitu kan kita nggak ngomongin hukuman ya, tapi gimana cara mendidik nih? Ada lagi yang ngomongin nih, tanya secara praktikal nih banyakan ya pertanyaannya. Gimana mendidik toddler 2-5 tahun yang punya karakter strong will nih, Karisal? Ini strong will tuh biasa ada juga pertanyaan di mana kalau misalnya dikasih tahu malah senyum-senyum, kayak nggak takut, kayak nganggap enteng. Gimana tuh, Kak? Iya, memang banyak pertanyaan seperti itu. Tapi kebanyakan ya dari pengalaman kami nih, hampir 20 tahun melayani keluarga-keluarga ya, biasanya orang tua sebut anaknya strong will lebih karena orang tuanya lemah. Bukan karena anaknya yang strong will. Oke. Strong will itu tertentu banget. Strong will itu tertentu. Jadi, ada strong will, tapi itu tipe tertentu. Tapi banyakkan itu kami melihat orang tua karena nggak tahu cara menangani, ya udah disebut aja strong will. Padahal tadi jangan anaknya mesem-mesem, cengenges, itu bukan strong will itu, gitu ya. Habis apa itu? Bukan itu. Contoh yang praktikal ya. Kalau anak taruh di cecer ya, terus kita sambil suapin makan, terus kasih mainan, terus mainannya sama dia dibuang, gitu ya. Nggak boleh, jangan. Terus kita ambilin lagi, sama dia dibuang lagi, kita ambilin terus. Jadi dia nggak dapat message-nya. Jadi kalau kita mau betul-betul say what you mean and mean what you say. Jadi kalau kita kasih sesuatu terus dia buang, kalau udah buang, that's it, it's gone, gitu ya. Nah kalau dia nangis, nggak apa-apa gitu bahwa dia nangis. Jadi kita nggak turuti, tapi kita if you don't mean it, don't say it. Gitu. Jadi ada banyak kesalahan kami termasuk juga ya waktu anak-anak masih kecil, kita ngomong, tapi kita nggak maksudin gitu. Atau misalnya, ayo bantu beresin, mami mau beresin, ayo bantuin. Tapi anaknya nggak beresin, ya mami yang kerjain. Atau dia ambil sesuatu, dia nggak mau, ya mami yang lakukan. Jadi itu nggak menolong. Anak-anak tahu, gitu ya, dapat message-nya itu. Contoh yang sederhana kayak tadi, dia lempar mainan, dan selalu mainan itu balik. Jadi nggak ada
konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Jadi jauh lebih banyak anak-anak yang strong will tadi karena mereka nggak lihat batas dari apa yang kita maksudkan itu benar-benar dimaksudin atau enggak. Sehingga mereka berkembang makin bukan strong will sebetulnya. Saenak udele ngono lho. Gitu ya. Karena apa? Karena mereka lihat, mereka udah dapat insting bahwa kalau mereka gini, papi mami nurutin. Kalau mereka nangis atau apa, udah pasti dikasih. Nah, jadi itu berkembang karena cara menangani orang tua yang enggak tepat. Begitu ya. Oke. Next question nih, Kak. Nih, Kak, Ya. bagaimana kalau misalnya ada suami istri ya, suaminya mungkin karena sibuk bekerja atau karena belum serohani itu, suami belum bisa melihat secara rohani. Kebanyakan istri yang membina secara rohani. Ya, memang banyak sekali yang begitu. Ya. Itu ya banyak. Nampaknya seperti sesuatu yang wajar, tapi kalau kita lagi-lagi kami juga belajar. Jadi makin tahu. Nah, maka istri-istri ajaklah suami untuk sama-sama belajar. Gitu ya. Supaya tingkat tanda kutip taunya sama. Begitu. Kalau nggak belajar terus atas nama sibuk. Atas nama sibuk ya. Ya udah. Karena sibuk ya kita nggak ada yang nggak sibuk lah. Begitu ya. Nah, kalau kita udah ngomong kita sibuk, kita akan terus sibuk. Gitu kan? Kami juga di waktu kami belajar di parenting, kita akan betul-betul kita stick gitu ya di parenting class, kita akan diperlengkapi. Ada level 1-nya gitu ya, level 1 supaya suami bisa in charge. Level 1-nya adalah baca buku. Ya, jadi bukunya kita udah siapin, kita beli buku yang bagus, terus suami yang baca. Dan baca itu nggak butuh prep gitu ya. Tinggal bacanya jangan datar-datar amat gitu ya, jangan kayak baca report bisnis gitu. Make it fun, make it enthusiastic gitu ya. Dan kalau waktu kita baca, anak-anak senang sekali. Mereka kan sering datang dengan buku yang itu lagi, papi bacain yang ini gitu ya. Dan baca itu momen yang menyenangkan. Karena pasti anak itu di pangkuan kita, terus kita baca bareng-bareng gitu ya. Makanya banyak papa bilang gini ya, wah storytelling, gue nggak bisa. Mana bisa gue storytelling? Gue dari dulu juga nggak bisa. Makanya dibilang, ya udah baca aja buku. Itu akan masuk sekali ke hati anak dari seorang papa. Ya. Begitu ya. Nah, sekarang generasi ini ya kalau mau lihat di YouTube banyak tuh, bahkan Prince, royal family, Prince Harry, ini Kate Middleton, they do read to their children. Termasuk juga Obama and Michelle Obama, dia punya foundation dan mereka baca buku untuk anak-anak. Jadi level 1 adalah betul-betul just read a book for your children. Itu udah sesuatu banget as a step gitu ya. You do dramatize reading. Ya. Yeah. Daud tiba-tiba takut, gitu kan anak, gitu. Nggak gini kan. Pada suatu hari Daud melihat nggak gitu lagi, gitu ya. Itu bisa semua papa-papa bisa kalau mau, gitu ya. Oke, berarti tugas bapak-bapak abis ini baca buku dan juga bacain anaknya buku ya. Oke, bagus kalau gitu. Mami yang cari bahannya ya. Kita nyiapin bahannya. Istri cari thank you bahannya. Iya, siap. Oke, kalau gitu gini, karena kita udah Q&A sesi 1 sudah kita tutup, walaupun banyak banget ya pertanyaannya ya, Karissa, Karina, kita mau lanjut ke sesi 2. Nanti kita tampung dulu ya pertanyaan, siapa tahu bisa buat sesi 2, oke? Oke, Karissa, Karina, silahkan. Iya, lanjutkan. Seru banget nih, kayaknya nggak cukup nih satu sesi. Orang kursus kami 17 kok. Oke, sekarang berikutnya adalah periode training. Nah, periode training ini sangat menyenangkan. Ini umur anak-anak usia SD. Tadi balita ya. Pada usia SD ini, anak-anak kita perlu fokus mengenai mengapa.
mengapa sesuatu dilakukan, gitu ya. Dan mereka kan banyak tanya. Mulai anak-anak mulai tanya bukan apa, tapi mereka suka tanya kenapa. Nah, bahkan anak-anak yang kritis setiap kali diminta melakukan sesuatu mereka akan tanya kenapa, gitu ya. Nah, mengapa itu menjadi satu fokus. Dan kita di umur anak-anak usia training dijamin mami-mami akan mengucapkan jumlah kata yang 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih dari rata-rata. Karena rasanya banyak sekali yang diomong, kayaknya setiap kali saya perlu minum lebih banyak karena untuk menjelaskan mengapa pada periode ini. Yang kedua, yang penting sekali adalah perlu menjelaskan alasan moral. Ya, kenapa? Karena biasanya waktu mami-mami ditanya kenapa, tanpa kita belajar dan diperlengkapi, seringkali alasan mengapanya adalah untuk kepentingan kita. Kamu ya kalau dikasih sama Tante Angel ya, kamu bilang terima kasih. Kenapa? Supaya nanti dikasih lebih lagi yang lebih bagus sama Tante Angel ya. That's not ini alasan moral. Alasan moral adalah alasan yang demi sesama, untuk etika demi sesama ya. Nah, tadi kan mulai menanamkan iman di periode 0 sampai 5. Periode 6 sampai 12 ini terus menumbuhkan iman anak. Gitu ya. Ada banyak metodenya, caranya ada banyak. Nih kami kasih tahu beberapa keluarga yang menerapkan cara yang kreatif yang berbeda-beda ya. Ini misalnya ya creative family devotion ya. Jadi macam-macam caranya. Kita beli buku aja deh. Ya, bisa niru dari buku. Waktu anak-anak masih kecil kami juga beli buku. Ini misalnya menjelaskan kasih Allah pakai alat peraga, kertas disobek, jadi salib ya. Itu akan jadi menarik sekali buat anak-anak. Ini tentang penciptaan manusia ya, sobek-sobek kertas jadi terus dibuka gitu ya, orang-orang gitu ya. Baru bahas ayatnya. Jadi jangan seperti misalnya kebaktian di gereja ya buat anak-anak ya. Baca ayat terus enggak, beraktivitas ya. Gitu ya. Berikutnya nih, contoh berikutnya nih ada faith talk ya. Jadi ini metode lain lagi. Dari kegiatan sehari-hari bisa membawa kepada pembelajaran tentang iman. Misalnya ini lagi panen toge ya, sama-sama nih keluarga ini panen toge sambil ngupas-ngupasin gitu bicara tentang semua tuh ada prosesnya ya, gitu juga dengan doa dan jawaban doa, enggak langsung seperti kita nungguin toge ini nih, kan lama gitu ya. Nah, ini berikutnya lagi ya, buat rumah-rumahan gitu ya. Buat apa nih? Ini belajar dari Matius ya, perumpamaan membangun rumah di atas pasir dan batu. Jadi kalau dengan aktivitas-aktivitas seperti gini, masuk banget ke hati anak-anak dan menarik. Nah, tentunya ini nggak gampang ya, tapi kembali lagi ada banyak buku ya di toko buku rohani ya. Tadi level 1 kan baca buku ya. Level 2 perlu resources seperti ini. Kami juga belajar. Jadi kami punya buku-buku referensi yang menolong kami untuk bisa ngobrol dengan anak-anak mengenai faith talk ini. Jadi salah satunya ya yang kami sempat praktekkan dari buku yang kemudian ya selalu yang level 2 adalah resources. Kami belajar untuk mengajarkan anak-anak bahwa Tuhan melihat. Jadi seringkali kan waktu kita mengajarkan ketaatan, mereka taat waktu kita ada. Waktu kita nggak ada, tingkahnya bisa beda gitu ya. Jadi kami belajar untuk menanamkan bahwa Tuhan melihat. Jadi waktu mereka nyumput di bawah kolong, mereka suka main tenda-tendaan, kita tanya. Ini kami belajar juga dari buku itu untuk menanyakan mereka. Kalau kamu sembunyi di situ, Tuhan lihat nggak? Udah mereka, iya lihat. Nah itu cukup untuk membuat awareness bahwa presence of the Lord itu dimanapun kita, Tuhan melihat. Nah, contoh-contoh seperti itu kami dapatkan dari resources. Ya. Nah, berikutnya apa? Nah, di umur ini kita perlu banget mulai membangun hubungan pribadi. Karena kita akan nantinya betul-betul lebih banyak mempengaruhi, lebih banyak akan memberikan teladan, dan hubungan ini menjadi jalurnya. Membangun hubungan ini menjadi kunci yang penting pada periode umur anak-anak SD. Nah, untuk mama-mama, nih mama ya, dengerin mama ya, pada ya dengerin ya. Untuk membangun. Kalau pada dasarnya mama itu punya hubungan pribadi yang erat dengan anak.
Terutama waktu anak dari lahir, udah di kandungan, terus operasional sehari-hari kan mama yang ngurusin. Tapi waktu dia mulai masuk umur 8, 9 gitu, kita ya para papa ya, itu mulai maju. Mendampingi anak-anak. Nah, kalau mama-mama, itu apa di umur ini membangun hubungan pribadi? Mama-mama hati-hati, tetap kalimatnya dikurangi, mama, kalimat dikurangi, ya. Maksudnya apa? Itu loh, apa namanya, teori O. Teori O, yaitu omelan. Nah, ingat ya. Nah, itu saya banget sebelum saya belajar, ya. Jadi kalau anak-anak salah lakukan sesuatu, terus saya udah kumat ngomelnya, gitu ya. Maka yang diadres bukan hanya yang kesalahan saat itu. Kemarin juga, bulan lalu, mami, wah udah deh. Terus itu mengenai hal itu. Terus merembet. Yang ini juga, wah yang kamar yang nggak diberesin atau buku yang nggak ditaruh, nanti kesalahannya merembet ke yang lain-lain. Jadi ada waktu-waktu ini ngaku dosa ya, ada waktu-waktu, apalagi kami homeschool. Ceritanya mau homeschool, berakhir dengan 1 jam ngomel kepada anak-anak. Nah, jadi untuk mama, kalau itu satu ilmu, ini satu ilmu yang tinggi sekali. Ya, kalau Anda berhasil mengurangi omelan, itu to'ae, semono kuwi wis carane, gitu ya. Rumah suasana surga. Itu suasananya akan terbangun jauh lebih nikmat. Dan suami juga lebih nikmat berada di rumah. Berada di rumah, Puri Botanikal, saudara-saudara sekalian, jangan lupa. Nah, kemudian untuk bapak-bapak yang namanya mulai membangun hubungan pribadi, ya itu adalah mendekatkan diri. Karena bapak-bapak nggak dari sononya punya hubungan yang dekat. Tapi nanti waktu masuk masa remaja, itu anak-anak perlu sekali dekat dengan papa. Nah, jadi mulai dibangunnya kapan? Di umur pra-remaja ini. Umur 8 sampai 12, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ini ada contoh-contoh ya. Nih, ngobrol bareng santai. Ya. Ini ngobrol bareng santai di balkon. Ini piknik-piknikan. Ya. Ini gimana sih supaya kelakon? Gimana supaya terjadi? Ini jadi programnya komunitas. Ini kalau rame-rame ya, semua keluarga ya, di tanggal ini kita ngobras, terus difoto, terus diupload. Wow, rame deh kalau udah Instagramable gitu ya. Instagramable, waduh rame. Kalau cuma lakukan sendiri, nggak kelakon. Tapi kalau komunitas ini fuse, oke tanggal segini ngobras, tanggal segitu ngobras, terjadi. Nah, di dalam ngobras itu benar-benar ngobrol. Nggak ada koreksi, nggak ada, tadi kamu apa salah gini. Nggak, ngobrol. Itulah mulai membangun hubungan pribadi. Ya, dan kalau ada komunitas, maka leader di komunitas ini, level 3-nya bisa memfasilitasi kita. Kasih PR. Apa sih yang diobrolin? Pertanyaannya apa? Jadi kita ditolong melalui komunitas, melalui leader di Fuse ini, kita akan terima sheet yang, ngobrol ini, questionnya ini, gitu ya. Sama seperti kalau anak-anak sekolah mereka field trip kan mereka ada sheet untuk tanya sesuatu gitu ya. Nah, jadi ini level 3-nya melibatkan komunitas dan ada materi yang dikasih tetapi juga merupakan sesuatu yang dikerjain bareng-bareng, bukan hanya knowledge gitu ya. We do together with the family as a family. Contoh berikutnya ya, ini adalah keluarga-keluarga yang banyak belajar dan banyak menerapkan. Jadi kami menaruh contoh-contoh dari keluarga-keluarga yang menerapkan ya. Ini pengusaha sibuk sekali. Pak Damon sibuk, punya 300 karyawan. Gitu ya. Tapi waktu dia belajar mengenai one-on-one. Ya, dia belajar one-on-one. Wah, dia bilang saya harus menerapkan. Dan dia mulai menerapkan. Sekarang anaknya umur berapa? 15, 12 dan 7. Waktu dia mulai menerapkan, dia bilang sama partner bisnisnya, gue sorry ya, gue Kamis sore gue nggak bisa meeting. Lu ajak gue meeting hari lain. Pertama-pertama partnernya bilang, wow, ya lu mau ngapain? Gue mau ketemu anak-anak gue. Diketawain sama partnernya. Kita lihat ya, nanti nggak akan tahan lama tuh katanya tuh. Lihat aja tuh. Taunya nih Pak Damon terus setia.
Lama-lama partnernya gimana? Wah, rese banget nih. Nggak bisa meeting hari Kamis. Gua juga deh. Gua Nah. ini acara sama anak-anak gitu. Lama-lama menular. Mereka meniru. Dan Pak Damoni mengatakan gimana? Waduh, Pak Rizal, terima kasih sekali. Hubungan saya dengan anak-anak saya itu jadi jauh lebih bagus ya. Jadi satu-satu ya, kalau namanya juga one on one ya. Ini dengan anak yang besar, dengan anak kedua, dengan anak kecil. Nah, kami waktu dulu karena punya 4 anak, saya itu 1 minggu 1 anak. Hari Selasa kalau nggak salah dulu. Selasa sore anak pertama, Minggu Selasa kedua anak kedua, Selasa ketiga anak ketiga, Selasa keempat anak keempat. Dan waktu one on one itu betul-betul ngobrol. No correction. No No instruction, agenda. no correction. Mau ngobrol Untuk membangun hubungan. iya. Ya. Nah, karena semangat sekali, justru sesudah ini kemudian mereka semangat untuk membagikan lebih banyak lagi. Di antara Bapak Ibu mungkin udah tahu ya mengenai Instagram Tanam Benih. Jadi dia akhirnya membuat Tanam Benih Foundation. Ya. Nah, berikutnya adalah ini. Ya, berikutnya pada periode training ini adalah kuncinya tadi melakukan aktivitas bersama. Jadi banyak sekali main bareng anak-anak. Ya, main bareng anak-anak nih ya. Saya kasih contoh ya. Ini juga lagi-lagi keluarga yang terus menerapkan ya. Nah, kembali kepada Andi Korinto ya di Jogja. Dia setia dalam pertumbuhan rohani, memimpin gerejanya dan mendampingi anak dalam berbagai aktivitas. Jadi pelatih, anak itu Presence gitu ya. karate, push bike, apalagi. Aduh banyak banget. Rock climbing. Rock climbing. Nah, ini salah satu contoh videonya ya. Bagaimana Pak Andi mendampingi anaknya Benji. Yang nggak sampai ya aku bilang. Aku main dulu sebentar ya. Nanti. Kalau capek lepas. Ya, itu contohnya ya. Nah, kami kenal Benji dari umur 2 sampai sekarang umur 6. Kemarin Desember kemarin kami baru lagi ke Jogja mengunjungi orang-orang yang kami layani. Benji itu jelas sekali. Anaknya jadi sangat percaya diri dan berkarakter. Papa-papa, kalau Anda mendampingi anak-anak terus, anak-anak yang cowok akan jadi percaya diri, anak-anak yang cewek juga akan jadi cewek banget, ya. Nah, berikutnya. Jadi papa-papa penting sekali tugas Anda. Nah, ini contoh kami 2006. Jadi anak kami 4 nomor 1, 2, 3, 4 ikut dalam ansambel musik gereja. Nah, mengiringi ibadah raya. Nah, kalau mereka dalam ensemble ini dengan guru musiknya, saya jadi worship leader. Ya, begitu sehingga kita bisa latihan bersama ya. Ini adalah foto mereka waktu mereka masih umur 11, 10, 9, 7 dalam ensemble ini. Ya, jadi cari cara. Mungkin kalau kami melalui musik, Anda bisa melalui apa saja ya. Jangan berkata kami nggak bermusik. Nah, apa saja, olahraga, apalagi main dan sebagainya. Ya, itu penting sekali untuk dicari celahnya. Dan mama-mama itu biasanya jago ngelihatnya. Jadi tolongin suami-suami untuk bisa ngelihat celah-celah itu sehingga bisa lebih beraktivitas bersama. Suami bisa beraktivitas bersama dengan anak-anak. Ya. Nah, kuncinya para istri betul-betul kita perlu antusias gitu ya untuk bisa hal ini terjadi. Karena kalau entusiastik, anak-anak ikut karena itu very contagious. Ya. Kalau belum terjadi, emak-emak jangan apa? Oh.
Jangan pakai teori O ya. Jangan suaminya diomelin, lu udah belajar lu belum tuh ya. Gimana lu? Nah, itu suaminya makin nggak mau melakukan. Jadi sekali lagi O-nya diminimalisir ya, baik kepada anak-anak ataupun apalagi kepada misoa ya, kurangi itu ya. Nah, berikutnya apa? Nah, pada usia ini kita boleh memberikan pilihan kepada anak-anak. Tentunya kebebasan itu kita berikan sesuai dengan tingkat pengendalian diri mereka. Ya. Jadi pada umur-umur ini anak-anak mulai main ke tetangga atau mulai ada sleepover ya, atau mereka mau minta waktu ekstra. Kita lihat kalau mereka menunjukkan pengendalian diri, maka kebebasan itu makin kita longgarkan. Nah, jadi kalau tadi nggak boleh ya, umur 5 jangan suruh pilih baju ke gereja. Umur 7, umur 8, kasih pilihan. Nih 3 baju ini, baju gereja. Terserah. Kalau lemari dibuka. Ya udah kamu pilih. Dia lihat baju banyak, lama banget milihnya. Cepetan, udah mau telat. Ya, kita salah metodenya. Begitu ya. Apalagi kalau anak kita melankolis. Ya lama milihnya. Begitu ya. Nah, jadi dalam tahap ini polanya apa? Polanya adalah metode tarik ulur. Jadi kita kasih kebebasan. Kalau kelihatannya dia belum bisa menguasai dan dia lebih banyak apakah mengenai gadget, ataukah mengenai waktu, ataukah mengenai apapun yang mulai jadi personal responsibility dia, maka kita bisa tarik balik lagi. Dan kita masih bantu, kita fasilitasi. Contoh ya, waktu anak-anak kecil, anak-anak kami masih kecil, anak kami yang nomor 3 tuh paling nggak bisa self-control dalam hal snack. Wah, dia penggemar snack banget. Kalau dia beli permen ya, dia paling seneng tuh dulu Mentos. Kalau dia beli Mentos, dia makan kayak kacang. Lup, begitu ya. Jadi dia nggak bisa self-control. Nah, jadi khusus buat dia, kami tarik. Jadi kami kalau dia mau kue atau apa yang ada di lemari, khusus buat dia harus minta izin. Nggak boleh buka snack yang belum terbuka. Nggak boleh. Kalau dia mau buka, dia mesti minta izin. Boleh nggak aku buka ini? Ya. Yang udah terbuka boleh, tapi kalau dia paling cepat ya. Kalau zaman dulu kalau ada anak ulang tahun kan selalu kasih goodie bag ya. Goodie bagnya dia sebentar hilang, habis. Terus dia minta punya siblingnya, boleh nggak? Ini boleh nggak? Nah, jadi khusus untuk dia betul-betul kami tarik kalau buka snack baru mesti minta izin. Ya, tapi anak 3 yang lainnya nggak diharuskan begitu. Karena mereka bisa self-control. Jadi untuk anak yang berbeda bisa berbeda dalam rangka kita sedang menolong mereka untuk menguasai diri. Jadi bukan artinya peraturan jadi beda-beda. Tapi kalau dia bisa menguasai diri, kita samakan dengan saudaranya yang udah bisa self-control. Jadi, kenapa aku harus minta izin? Ya, kamu harus self-control. Gitu jawabannya. Kalau kamu udah bisa self-control, kamu boleh sendiri. Apalagi itu contohnya. Ya, jadi di umur-umur itu betul-betul ada banyak yang mereka suka. Apalagi kalau ada sibling ya. Kenapa kok dia boleh, aku nggak boleh? Gitu. Nah, ini betul-betul memberikan alasan kenapa dan menolong mereka untuk bisa betul-betul mastering di hal yang mereka perlu dibantu. Ya, contoh lain ya, anak kami umur 2, dia secara motorik dia bagus. Jadi umur berapa tuh udah bisa naik sepeda. Nah, tapi di kompleks kan kami bilang naik sepeda tuh di pinggir dan pelan ya. Nah, dia karena motoriknya bagus, dia begitu ya. Nah, waktu dia nggak bisa kontrol dirinya dalam hal itu, grounded. Ya, jadi baiknya nggak boleh 2 minggu. Itu konsekuensinya, hukumannya seperti gitu. Ya, jadi tarik ulur, sehingga dia dari situ makin matang. Ya, itu metodenya begitu, sehingga dia tahu kenapa dia nggak boleh, kenapa dia boleh dan sebagainya ya. Juga misalnya kalau buat PR, kita tetapkan jamnya.
Kalau anak-anak yang udah bisa ngikutin jamnya, maka dia bisa bebas bermain. Tapi anak yang nggak buat PR pada waktunya, dia nggak boleh main. Tarik ulur semua itu, ya, sehingga dia menjadi pelaku yang taat. Ya. Nah, presentasi kami cukup sampai di situ. Berikutnya adalah bisa masuk tanya jawab lagi. Thank you banget Kak Rizal dan Karina. Sebelum masuk lagi ke tanya jawab, jangan lupa kita udah kasih dua slide, dua words ya, dua kata di slideshow. Jangan lupa dicatat, ya, bisa dapat hadiah. Oke. Untuk pertanyaan yang soal training ini nih ya, Kak, ada yang nanya nih. Kalau begitu gimana caranya untuk menghindari pertengkaran antar sibling? Kalau yang tadi kan kayak ada satu comparison, kok dia nggak boleh, walaupun dia ngerti, mungkin dia kayak suka kesel-keselan sendiri pasti di dalam hati. Nah, selain itu pasti ada pertengkaran antar sibling, apalagi 4 anak, lebih dari 2 anak. Gimana tuh, Kak? Kalau pertengkaran di semua keluarga terjadi. Namanya juga anak-anak ya? Iya, ini bukan soal tadi soal self control atau bukan soal itu aja. Dalam banyak hal pertengkaran itu terjadi. Ya, di Alkitab kita lihat hal itu terjadi terus dari zaman Ishak, dari zaman Yakub dan Esau, terus terjadi karena memang demikianlah kita manusia berdosa. Tapi yang kita perlu tahu adalah bagaimana menangani pertengkaran itu. Bagaimana mencegah pertengkaran itu? Ya, persaingan saudara kandung itu terjadi, ya, terang-terangan maupun diam-diam, gitu ya, bersaing. Jadi kami belajar, waktu itu kami belajar satu konsep mengenai brothers and sisters best friend. Jadi bagaimana kita bisa menolong supaya anak-anak bisa jadi best friend sama siblingnya. Ya. Dan di situ ada banyak hal yang diajarkan. Salah satu yang kami ambil adalah untuk melakukan kebaikan antar sibling. Jadi kalau kita pergi, kita akan minta ajak satu anak, terus nanti akan minta untuk kasih oleh-oleh untuk siblingnya si ini atau si itu, gitu ya. Atau kalau kami pulang ke rumah bawa makanan, gitu ya, saya bisa kasih ke anak-anak. Nih anak nomor 1, nomor 2 dari tangan kita. Tapi kami belajar untuk membaginya melalui salah satu dari mereka. Terus tangan mereka kasih ke siblingnya. Karena waktu kita banyak melakukan perbuatan baik untuk orang lain, feelingnya ngikut. Jadi waktu mereka melakukan banyak kebaikan untuk siblingnya, maka kasih itu akan makin muncul, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh lain ya. Dulu si Sulung itu suka majalah Princess dulu ya. Kami bisa langganan, tapi kami memilih metodenya adalah bawa si adik ke Alfamart, terus ada tukang majalah. Itu kakak suka itu. Nah, coba beliin, nanti dia yang kasih. Nah, pulang dia panggil kakaknya. Wah, itu waktu terima barang dari sibling, itu beda banget. Beda, karena kalau dikasih dari orang tua, mereka tahu orang tua mengasihi. Gitu. Tapi waktu sibling saling menunjukkan kemurahan hati, bahkan itu dari mainan ya, mainan yang ada di rumah, udah punya dia sendiri. Terus yang ini boleh buat kamu, wah itu sesuatu banget. Terutama buat adik-adiknya, kalau yang kasih kakaknya. Ya. Nah, yang kedua, kami belajar juga dari doorpost.com. Jadi www.doorpost.com. Di situ ada banyak sekali flowchart. Nah, ini adalah mengenai teknis. Kami belajar dari satu flowchart yang judulnya adalah Brother Offended Checklist. Dengan 4 anak, ada banyak perselisihan di antara mereka. Nah, Brother Offended Checklist ini ada workbook-nya, ada posternya yang gede sekali, dan kami membahas. Ada dasar Alkitabnya, ada kenapa yang mereka membahas, tapi itu betul-betul berupa visual, ya, berupa ilustrasi. Ya. Kalau ada konflik di antara mereka, rebutan apalah, gitu ya, maka mereka akan mendekati ke chart itu, terus mereka akan lihat, kita udah belum yang ini, kita udah belum yang ini, ya. Misalnya, cast lots amongst you, between you, gitu ya. Kita udah belum yang ini, kalau mereka rebutan giliran, kita udah belum home pimpa. Terus nanti ada misalkan, apakah kamu melihat selumbar di mata saudaramu, nggak melihat balok di matamu sendiri. Jadi flowchart itu menolong sehingga mereka nggak langsung ke kami, tapi mereka mulai bisa menyelesaikan konflik di antara mereka. Ya, doorpost Anda bisa browse
Langsung browse aja, langsung dapat, nanti keluar di websitenya. Di Bagus situ ada sekali. banyak sekali diagram dan chart untuk diikuti ya. Bisa beli langsung dari sana. Ya, bahkan bukan mengenai hal-hal yang negatif ya, tapi untuk membangun hal yang positif. Misalkan go to the end chart untuk mengajarkan diligence gitu ya. Ada banyak, ada doorpost di situ, ada banyak poster yang Ya, kita bisa belajar. dari Hosea Claudia udah buka itu. Yes. Good. Ya. Oke. Thank you Kak Rizal, Karina. Next question. Kak, tadi kan soal yang misalnya yang one on one, yang date itu, apakah itu pernah dengar nggak ada orang bilang kalau anak cewek harus dekat sama ayahnya yang ngedate mereka, kalau yang ibu dekat sama anak cowoknya yang ngedate mereka begitu, atau semuanya giliran mesti one on one? Iya, memang hal-hal itu dipengaruhi oleh sifat, oleh kesukaan begitu ya. Namun yang tadi kami pesankan adalah khususnya kepada para ayah untuk mendekatkan diri dalam hubungan dengan anak-anak. Karena sekali lagi saya tekankan, waktu masuk pra-remaja, apalagi remaja, itu figur ayah itu sangat dibutuhkan oleh anak. Apakah itu anak cowok atau anak cewek. Waktu anak-anak dekat dengan ayahnya, anak cowok seperti Benji itu akan jadi lebih maco, lebih kuat. Karena papa-papa itu ngomongnya sedikit, tapi menjelaskannya itu prinsip-prinsip. Kalau mama-mama itu kan penjelasannya operasional. Panjang dan lebar dan gitu luas. Ya, gitu. Nah, jadi kalau dia waktu masih kecil, dia perlu tahu hal-hal operasional. Tapi waktu dia makin besar, dia perlu lebih lagi hal-hal yang values, principles, dan itu lebih datang dari papa. Walaupun nanti waktu udah jadi besar, kembali lagi papa dan mama balance lagi. Begitu ya. Jadi mau papa atau mama, dua-duanya boleh. Tapi melihat stage of development tadi, kalau mama kan waktu anak-anak masih kecil, anak-anak pasti udah dekat sama mama. Ya. Oleh sebab itu, dalam membangun hubungan tadi lebih ditekankan papa di umur-umur training dan umur anak-anak masih kecil. Ya. Sangat memberkati banget ya, soalnya kita juga mungkin banyak teman-teman yang di sini juga umur-umurnya di umur-umur training ya, 6 sampai 10 tadi ya. Nah, iya, saya mau tekankan lagi ya, papa-papa, kalau Anda invest waktu dalam kehidupan anak, it will pay off. Betul-betul akan terbayar. Kalian akan merasakan sukacitanya. Betul-betul. Jadi, kesampinganlah segala macam halangan terlebih dahulu dari pikiran. Bahwa kita sibuk, semua kita sibuk. Profesi apapun kita sibuk. Namun, kalau kita mengikuti perintah Allah, memang untuk melakukan tugas kita sebagai protector, ya, leader, and provider, Tuhan akan kasih itu berkatnya luar biasa yang kita akan menikmati juga dalam hubungan dengan anak-anak kita waktu mereka makin besar nanti. Ya. Oh ya, satu lagi ya. Kenapa papa tadi yang ditekankan ya untuk membangun hubungan lebih dekat atau punya one-on-one dengan anak-anak. Nah, teman-teman di sini ya, mungkin yang punya anak-anak masih kecil, anak kami juga ada satu yang waktu masih kecil, kalau dipeluk sama papanya, itu nggak mau gitu ya, pulang mau dicium, nggak mau gitu. Terus tanya kenapa? Soalnya ayam mukanya minyaki, katanya. Oily katanya. Oke, kita usahakan gimana kalau pulang kantor cuci muka dulu, terus pakai pewangi dulu, terus nanti nggak mau lagi. Kenapa? Ayah kimusi, nah, anak-anak kan suka ngarang istilah-istilahnya. Kumisnya tajam-tajam katanya. Oke, shave dulu, kasih wangi-wangi. Nah itu untuk papa-papa ada beberapa anak-anak yang suka nggak mau sama papa gitu ya. Jadi betul-betul perlu extra effort kalau untuk papa bisa deket dengan anak-anak. Iya. Ya. Berarti untuk papa-papa jangan lupa cuci muka kalau pulang. Oke. Mama beliin ya after shift lotionnya siapin. Ya, mama-mama harus menjadi penolong ya, Karina ya, penolong. Dia yang beliin. Nah, ini kan dari tadi ngomongin papa-papa. Kalau mama-mama ngomonginnya kan ngomel, jangan terlalu banyak ngomong lah ya. Harus benar-benar ngerti gimana cara kasih taunya dengan tepat dan jelas gitu ya. Nah, ini
apa namanya kan tadi dibilang hubungan anak dan mama kan pasti dekat tuh dari kecil sampai besar. Nah ini gimana kalau mamanya ini kerja nih Kak? Apakah harus membangun hubungan one on one seperti yang tadi Karisa ngomong gitu kan? Harus papa yang invest ini. Kalau dari dulu. Gimana pun mama itu punya insting yang lebih besar daripada suami. Desainnya udah nurture. Jadi, kalau bayi mulet, mama bangun. Papa nggak akan bangun. Bayi udah nangis-nangis, papanya tetap ngorok, gitu kan? Itu memang desainnya gitu. Nah, jadi walaupun mama bekerja, dia punya naluri. Dia ngerti, dia bisa ngecek apa, dia motherhood itu ya. Tapi kalau papa, kalau udah di kantor, di bisnis, ya kita udah betul-betul. Karena memang desainnya begitu. Makanya kita harus, ini papa-papa, kita harus lebih extra effort tadi dibilang. Kalau mama udah dari sananya, begitu ya. Tapi tentunya kalau mama bekerja, kalau mau melakukan dating, ya tentu boleh. Karena ini bukan tertulis di firman. Ini adalah strategi dan metode, gitu ya. Soalnya banyak juga sih Karisa, Karina, banyak yang anak-anak muda kepahitannya sama mamanya sebenarnya, bukan sama papanya gitu. Bisa makanya jadi. Itu biasanya mama-mama yang keras sekali. Yang suka ngomel itu ya? Bukan, mama yang dominan, mama yang koleris, mama yang pokoknya lakukan apa yang mama katakan. Nah, jadi bisa kemungkinan besar itu terjadi begitu. Sekali waktu saya bicara sama seorang ibu ya, seorang ibu ya bilang, oh iya betul, aku tuh gini, aku tuh dominan gini ya. Terus saya bilang sama istri ini, coba ibumu, saya bilang, dominan juga nggak? Iya sih, dia bilang gitu. Jadi dia secara nggak sadar itu ia niru ibunya dominan. Makanya di banyak keluarga ibu dominan terus-menerus, generasi berikutnya jadi begitu. Dan itulah tadi 1, 3, 2, 4 nggak sesuai dengan rancangan Allah. Sayang sekali. Gitu ya. Jadi ibu-ibu bisa jadi memang udah sifatnya koleris, tapi ngerti posisinya di dalam keluarga bahwa suami itu adalah yang mimpin, gitu ya. Ya. Ini ada yang bertanya, apa yang dapat dilakukan special case ya ini ya? Apa yang dapat dilakukan bila papanya sudah nggak ada di usia anak disiplin dan training? Iya, itu banyak pertanyaan dari single parents ya. Saya selalu memberikan ayat ini ya, Mazmur 68 ayat 6. Mazmur 68 ayat 6. Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi saya selalu mengatakan kepada ibu-ibu single parents, baca ayat ini, imani ayat ini, dan ajarkan kepada anak bahwa Papa kamu itu sekarang adalah Allah Bapa langsung. Dan Allah Bapa itu janji ke kita untuk jadi Bapak bagi kamu dan pelindung bagi Mama. Ya, indah sekali ya. Nah, dengan begitu, memang dalam fungsinya, Mama itu melakukan fungsi ganda. Kalau memutuskan peran ganda. Begitu ya. Oh, nggak mau kalau memang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tapi Tuhan selalu nggak kurang panjang tangannya untuk menolong keluarga seperti itu. Begitu ya. Nah, saya bagikan satu ayat lagi ya. Iya. 1 Timotius 5 ayat 5. 1 Timotius 5 ayat 5. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Indah. Gitu ya. Jadi justru di dalam fungsi Anda sebagai single parents, Anda lebih bergantung lagi kepada Allah. Dan kalau Allah mengizinkan hal itu terjadi, nggak akan jadinya, wah kita nggak ada figur ayah
itu pasti ambruk, kita enggak. Kalau memang itulah kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, anugerah Tuhan cukup untuk keluarga seperti itu juga. Begitu ya. Alright, Kak. Bagaimana, mungkin ini ada beberapa question yang sebenarnya obvious answer, tapi kalau Kak Rizal Karina bisa jawabnya singkat, padat, jelas, kita bisa sabet 2 batu sekaligus ya. Coba ya, bentar ya. Gue sabet deh memang. Oke, siap. Merotani. Oh. Oke. Bagaimana cara mengajarkan anak, balita atau anak tentang konsep strangers karena banyak penculikan? Yang kedua adalah mengenai bully karena dipukul di sekolah contohnya. Itu gimana? Oke, kita cerita dulu yang bully ya. Oh iya. Cerita dulu yang bully. Dari kejadian waktu anak kami di sekolah minggu. Gitu ya. Kami banyak membahas ya dari prinsip-prinsip firman Tuhan. Contohnya kayak kalau musuhmu lapar, kasih dia makan. Karena dengan melakukan kebaikan, kita seperti menumpuk bara api di atas kepalanya. Jadi kita mengajarkan untuk membalas hal yang baik kepada orang yang nggak baik sama kita. Ya. Dan itu menjadi pengalaman iman. Waktu dia mulai ada teman yang bully dia atau yang pukul dia, itu kan dia kan, aduh balas enggak ya. Tapi dia takut sebetulnya. Jadi dia nggak mau ke sekolah minggu. Awalnya kami nggak tahu kenapa, gitu ya. Tetapi kemudian dari hal-hal yang kita udah tanamkan, suatu hari dia kasih temennya mobil-mobilan. Mobil-mobil dia udah mobil biasa, bukan mainan baru juga. Jadi ke sekolah minggu dia kasih mainan itu. Kami nggak tahu, gitu ya. Tapi dia kasih ke temennya yang pukul dia. Dan anak itu jadi baik sekali. Karena apa? Karena dia nggak pernah ngalamin bahwa waktu dia pukul orang atau dia usilin orang, orang biasanya akan balas atau menjauhi, gitu ya. Tapi bahwa justru dia dikasih mainan anak-anak, gitu ya. Itu buat dia, wah, jadi satu pengalaman yang luar biasa. Sehingga anak ini terus kemudian jadi baik. Dan suatu kali beberapa bulan kemudian selesai sekolah minggu pulang, anak ini lari-lari cari maminya, dia gandeng anak kami, dia bilang ke mami, mami, ini temanku yang kasih mobil itu. Dan itu ada perubahan yang luar biasa. Kemudian kami tahu bahwa ini adalah memang dari keluarga yang broken home, gitu ya. Jadi anak itu udah biasa, khusus untuk situasi yang ini namanya pengalaman iman ya untuk anak kami. Nah, jadi ada situasi-situasi yang secara umum kalau anak-anak kami ada yang mukul atau ada sesuatu, kami ajarkan untuk mengungkapkan, it's not nice, stop it, gitu ya. Jadi kata stop itu jarang kami pakai, tapi betul-betul flag yang udah betul-betul I mean it, stop it, it's not nice. Jadi kami ajarkan kalau ada orang lakukan sesuatu untuk dia bilang. Nah kalau orang itu masih lakukan terus-menerus, temennya masih lakukan, kami ajarkan yang kedua adalah untuk report ke otoritas. Karena anak-anak kita ini anak-anak, at any time ada seseorang yang responsible for them. Kalau di tempat les ya ada guru lesnya, di sekolah ada gurunya, di sekolah minggu ada kakak sekolah minggu, gitu ya. Jadi kami minta untuk report karena mereka yang bertanggung jawab atas anak-anak kita. Jadi yang pertama itu terjawab tadi ya, kalau ada orang strangers, ya kami udah mengajarkan konsep otoritas. Di setiap tempat ada otoritas. Jadi kami melatih anak kami. Ayo, kalau di sekolah minggu siapa otoritasmu? Oh, guru sekolah minggu, kakak-kakak. Kalau di gereja siapa? Oh ya, ini hamba Tuhannya. Kalau di rumah siapa? Oh ya, ayah bunda. Kalau di jalan siapa? Polisi lalu lintas. Semua tempat ada otoritasnya. Nah, yang namanya ketaatan, Tuhan udah ajarkan, ketaatan itu adalah ketaatan kepada otoritas. Yang bertanggung jawab atas jadi, kita. Sekarang kalau ada orang tiba-tiba bilang, kamu ikut aku, itu otoritas atau bukan? Oh, kamu kenal atau enggak? Enggak. Otoritas atau bukan? Bukan, kata anak-anak. Jadi kamu taat atau enggak kalau dibilang ngajak ini? Enggak. Kalau ada yang stranger begitu berarti kamu. Itu kita ajarkan strateginya. Kalau ada yang ngajak, segera cari ayah bunda, atau waktu sama-sama, atau ke otoritas. Nah, prinsip otoritas ini ya, aduh menyenangkan sekali. Sebagai satu komunitas, kami juga sering field trip bareng gitu ya. Suatu saat kami ke kebun binatang, ya Ragunan gitu ya. Nah, di setiap field trip kami mengangkat satu orang yang menjadi
kepala rombongan gitu ya. Misalkan Om Gary kali ini yang jadi kepala rombongan. Karena apa? Biasanya kalau kita pergi bareng-bareng, belum selesai acara terus sudah merotoli bubar masing-masing. Kemana yang satu perginya berpencar-pencar, terus ada yang pulang duluan dan nggak berbentuk gitu ya. Nah, waktu kami mengajarkan otoritas, kami bilang kita mau ke kebun binatang ya. Yang jadi leadernya adalah Om Gary. Jadi waktu anak-anak tanya, aku mau beli es krim dulu, atau aku mau ini dulu, aku mau naik ini dulu. Nah, siapa yang menjadi leadernya sekarang? Om Gary. Kamu tanya sama Om Gary, boleh enggak? Gitu ya. Jadi waktu kita menunjuk seseorang, itu akan membuat keteraturan, gitu ya. Atau kita punya ini ya, learning bareng gini di satu Fuse community. Nah, kalau anak-anak udah mau main ke sana kemari, kita tunjuk, kamu mesti tanya sama Tante Angel karena sekarang leadernya Tante Angel. Jadi struktur otoritas itu akan membuat keteraturan dan anak-anak tahu kepada siapa mereka akan minta izin. Itulah salah satu warna disiplin yang kita ajarkan sejak anak-anak balita. Mereka jadi tahu, ditertib. Gitu. Karena ini contoh ya, kalau yang kebablasan. Anak-anak kita kan kalau ikut balet, ikut apa, ada pentas ya, atau ikut kor di gereja, mereka mau perform gitu ya. Terus lausunya dikumpulin, kakak-kakaknya dikumpulin gitu. Mami main, enggak apa-apa, masih lama, sini aja, kamu makan dulu, suapin. Makanan udah diatur, jangan khawatir anak kita kan kelaparannya. Tapi ada banyak mama-mama yang udah enggak usah dengerin. Kita justru membingungkan gitu. Otoritasnya adalah si kakak sekolah minggu ini. Atau kalau di pentas gurunya udah atur, tapi kita memporak-porandakan tatanan itu karena kita takut anak kita kurang makan. Ya. Ya. Wow. Wow. Disiplin berarti dari kecil penting banget ya itu ya. Jadi Disiplin, mereka ngerti otoritas. Iya, yang ngerti otoritas juga bagus banget. Dulu kita sempat ngajarinnya gini, anak-anak kan jalan di mall bareng. Kita berenam. Terus mereka tiba-tiba duluan nih ninggalin kita berdua. Nah, Ayah sama Iole langsung nyumpet aja di belakang pilar. Terus mereka tiba-tiba kayak, nangis, tapi akhirnya mereka pelukan bareng, terus bareng-bareng masuk ke toko, diem di situ. Jadi itu juga kita dari jauh lihatnya ketawa-ketawa, tapi mereka nangis-nangis. Itu namanya ilmunya adalah jahiliyah. Chastisement itu. Saya tadi di antara kumpulan ada yang jahil. Ini ada parents jahil. Kemarin lagi jemput. Good banget sih ini sesinya luar biasa. By the way banyak banget nih Kak Risa sama Karina, banyak banget yang nanya apakah slide itu bisa dikasih ke mereka atau gimana Kak Risa? Silakan. Bisa ya? Silakan. Oke, nanti akan dikasih ya oleh Tante Angel ya semua ya. Jadi tolong semuanya tanya ke Tante Angel. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi nih Kak. Ini lumayan lumayan berat dan saling berhubungan juga nih. Jadi ada 2 pertanyaan, aku rangkum jadi satu. Bagaimana memperbaiki kesalahan saya sebagai orang tua yang punya anak usia 15 tahun tapi nggak dekat sama Tuhan? Apa yang harus kami lakukan buat anak? Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyikapinya pada saat anak ketangkep basah nonton porn? Nah, ini 2 pertanyaan yang serupa. Umurnya sama, yang nomor 2 tadi? Beda, cuman pasti kan ini kan tidak sesuai dengan firman Tuhan dan lain-lain, tapi tidak sama. Ini 2 pertanyaan yang berbeda, Kak Rizal. Ya. Oke, nomor 2 dulu ya. Nomor 2 dulu adalah kita menentukan koridor di keluarga masing-masing. Begitu ya. Bisa beda-beda koridornya. Gitu ya. Jadi di keluarga kami ada koridor untuk musik, untuk apa begitu ya. Jadi kalau saya cuma tanya, apakah masih di dalam batas atau enggak, begitu. Jadi pertanyaannya gitu. Mereka bisa jawab, oh iya. Kalau udah luar batas, misalnya file-file yang kami nggak udah tahu anak-anak itu harusnya nggak disimpan gambar-gambar, film. Nah, jadi saya cuma bilang kapan di-delete. Begitu. Tapi tentunya itu anak-anak udah dilatih ketaatan sejak kecil ya. Begitu ya. Nah, kalau ini udah remaja, udah umur 15, kemudian kalau anak remaja beda lagi sih ya. Ini adalah udah di fase coaching gitu ya.
Oh, iya. Lebih Kita, banyak sharing dengan pengaruh. Kita itu kalau anak-anak tuh kita kepada anak. Kalau remaja tuh nggak bisa gitu. Kita bersama-sama anak. Melihat kepada satu objek tertentu. Jadi kita pakai sepatunya anak-anak. Terus mendiskusikan satu objek tertentu. Misalnya, tadi, Gambar. begitu ya. Nah, waktu kita bilang, gimana kamu ini? Tadi kan kalau itu ketangkep basah, istilahnya gitu kan ya, gitu ya. Kenapa nggak ketangkep kering gitu kan? Gitu ya. Kalau ketangkep basah tuh kayaknya, waduh, salah banget, gimana, apa hukumannya? Bukan. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup dekat dengan anak kita untuk membicarakan itu secara terbuka? Ya, jadi kita bersama-sama. Nah, kita juga waktu kecil, waktu remaja, kita juga banyak kejatuhan di dalam hal yang sama. Jadi, waktu dikatakan tadi mulai membangun hubungan pribadi ya di fase training, itu adalah kita mulai bercerita, termasuk cerita kegagalan-kegagalan kita waktu di umur dia, kenakalan-kenakalan kita, kebodohan kita. Kan banyak kita tuh melakukan yang bodoh-bodoh gitu. Terus kita mau anak kita suci nan kudus, padahal dia bukan berasal dari kota kudus. Nggak bisa lah. Ya kan? Uang dari Surabaya ngono kok ya. Ya udah. Kalau lakukan kesalahan kita bersama-sama mendiskusikannya. Dengan kata, Papa mau tolong kamu. Mama mau tolong kamu. Menurut kamu itu baik enggak? Ya sih enggak. Soalnya aku jadi inget-inget terus iya. Mau denger enggak cerita Papa waktu umur kamu? Nah, saya juga mengalami hal yang sama dulu. Gitu kan? Berani cerita enggak kepada anak? Iya, ayah juga dulu lihat gambar-gambar begitu. Bahkan saya bercerita, sampai di umur ini pun tetap mengalami godaan-godaan seperti itu. Kita itu enggak jadi kudus sebenarnya. Tapi kita berani bercerita dan membuka kepada anak kita. Waktu kita berani cerita, membuka diri, live sharing namanya. Anak kita akan cerita nggak lama-lama? Nah, cerita. Tapi orang tua banyak kan, kenapa dia nggak cerita? Kenapa dia nggak? Makanya dia ketangkep basah. Nah, kita juga nggak membuka diri dan hidup kita kepada dia. Dia akan tanya teman untuk segala macamnya. Jadi, itu mengenai pornografi. Yang pertama tadi apa? Enggak dekat dengan Tuhan. Enggak dekat dengan Tuhan. Udah terlanjur nih, tidak ada fase awal dan training. Ya, kalau udah umur 15, jangan dihotbahin. Suruh dengar khotbah gimana, Kak? Jadi kita nggak mau khotbah. Nggak usah. Dikasihi. Nah, ya, dia perlu lebih dikasih. Kalau dihotbahin, khotbah kita nggak akan laku. Ya, anak remaja, anak pemuda didorong-dorong harus ke gereja, harus gitu, malah nggak mau dia. Lain pendekatannya kalau dengan anak-anak di umur 15 dan seterusnya. Kita harus banyak minta maaf dan doakan supaya dia ketemu pembimbing di gereja. Doain. Ada pertemuan yang Tuhan pakai untuk mengubah hatinya. Ketemu koko siapa? Ketemu cici siapa? Begitu. Sementara itu di rumah kita memperbaiki diri. Dan menunjukkan kasih. Enggak ngomel. Setiap kesalahan kita tahan diri untuk enggak koreksi langsung. Kita minta maaf, kita cerita. Tapi itu sesi panjang ya, yang nggak dibahas di webinar ini. Biasanya ya, di setiap satu struggle tertentu, di setiap keluarga kan kita punya lah, gitu ya, yang jadi top 3 permasalahan atau situasi yang kita perlu address, gitu ya. Dan itu bisa beda-beda, di stage yang beda, pada situasi yang beda. Tapi kita diskusikan, apa sih yang kayaknya kita
mulai ada alarm kita, mulai kita rasa ini sesuatu yang kita perlu lakukan gitu ya. Apakah anak kita bohong, ada satu mas, oh bohong, gitu. Kita tahu kayaknya bohong nih ya, ataukah pornografi, ataukah nggak dekat dengan apapun gitu ya. Jadi kalau kita udah identifikasi, kita doakan. Dan nanti Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan betul-betul menolong, dan biasanya akan ada 1-2 hal praktikal yang menolong mereka. Nah, ya, waktu anak-anak kami usia masuk pra-remaja, kami membagikan satu prinsip yang kayaknya waktu kami bagikan kami juga nggak yakin nangkep nggak ya gitu ya. Kemudian baru kami melihat bahwa mereka menerapkan hal ini ke jauh kemudian hari, yaitu kami membagikan bahwa satu prinsip yang kami belajar, the power of sin is in its secrecy. Jadi kekuatan dosa itu adalah di dalam rahasia-rahasia kalau kita semakin menyembunyikan. Dan bahwa waktu kita membuka itu, the truth will set you free. Nah itu prinsip itu kita sering ngomongin. Dia belum tentu mau cerita gitu ya. Tetapi kemudian waktu Roh Kudus bekerja, waktu Tuhan pertemukan dia dengan seseorang yang mengubah dan menjangkau hati dia mulai menceritakan. Ada hal-hal yang dia ceritakan ke kami yang wah gitu ya. Dan waktu mereka cerita, kami pertama respon kami adalah thank you. Bahwa mereka mempercayakan untuk cerita. Bahwa kita betul-betul appreciate dan kami mendoakan. Ya, namun itu perlu ditolong dengan strategi yang tepat. Ya. Misalnya, jangan ada laptop atau desktop di kamar. Kalau itu ada di kamar, dia bisa lihat apa aja semua. Jadi, waktu anak-anak kecil juga desktop dan laptop itu di ruang terbuka. Menghadapnya bukan menghadap ke dinding si laptopnya itu atau desktopnya. Tapi orang semua bisa lihat. Dan itu menolong, strategi itu menolong. Atau gadget dan sebagainya, tolonglah mereka dengan aturan yang baik, aturan yang tepat, yang bisa menolong mereka untuk enggak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Begitu ya? Ya. Tapi itu sesi lain lagi. Iya. Kalau mau sesi yang deep banget itu ikut GKGW berarti ya. 12 sesi ya? Kak, 17 ya? 17 ya? 17. Oke, tapi harus suami dan istri kan? Iya, Kak ya? Harus. Ya. Harus. Oke. Mau daftar gimana? Mau daftar gimana tuh? Leonok mau daftar. Kayaknya nanti panitia aja nanti dulu. Kita bahas di belakang layar ya. Oke, karena dia mau gitu. Ya, siapa tahu ada yang mau. Oke, nanti kita akan share about that. Nah, berarti itu tadi menjawab juga gimana supaya mama nggak banyak ngomel, berarti harus self-control ya. Jangan dikit-dikit koreksi, jangan dikit-dikit koreksi. Itu tamparan banget buat aku sebagai mama yang suka ngomel. Oke, anyway, kita masih ada waktu sedikit lagi. Aku mau buka pertanyaan nih, Kak, sama forum. Buat orang yang mau nanya, boleh di-unmute yourself. Kita bakal buka satu pertanyaan lagi dari kalian. Iya. Ya, kalau mau lebih di GKGW. Ada nggak guys satu pertanyaan untuk Kak Rizal dan Karina? Kalau nggak ada, masih ada nih pertanyaan di Slido. 1, 2, 3. 5. Nggak ada ya. Berarti ada lagi satu lagi berarti ya Kak ya. Ini adalah pertanyaan dari seorang ayah dan ibu yang punya anak besarnya 8 tahun, Kak. Dan yang kecilnya 5 tahun. Jadi ini anak enggak, maksudnya satu di usia yang disiplin, satu di usia yang training nih ya. Nah, yang besar main berdua sama bapaknya tiap weekend. Yang kecil enggak. Sekarang kalau misalnya bapaknya main sama yang kecil, dia kayak nggak suka gitu. Nah, itu gimana caranya? Cara mendidik anak-anak karena beda fase gitu loh. Gimana, Kak? Iya, tentu kita harus tahu kesukaan mereka masing-masing apa. Kalau kita main yang kita suka, dia nggak suka. Ya, itu mah sama juga bohong ya. Kita mau entertain diri kita. Tapi kita lihat kesukaan mereka. Jadi misalnya, saya melihat anak-anak kami yang cewek-cewek itu suka musik. Jadi pendekatan saya adalah lewat musik, gitu ya, membahas musik, latihan sama-sama, apa gitu.
Tapi dengan anak-anak yang cowok, saya lewat aktivitas olahraga. Dulu waktu mereka itu main bola bareng, main badminton, main pingpong bareng. Semua itu hanya sebagai media untuk membangun hubungan. Kenapa hubungan itu harus dibangun? Supaya values kita, prinsip kita bisa masuk ke dalam kehidupan dia. Jadi semua ini aktivitas, semua hobi dan sebagainya kita gunakan sebaik mungkin untuk kita punya hubungan, engagement ya dengan mereka. Supaya apa? Supaya nanti pengajaran-pengajaran kita laku di dalam hidup mereka. Kalau enggak, itu akan jadi khotbah, kata-kata aja, enggak payu. Lagi ke situ ya, Kak ya? Iya, Iya. begitu. Kalau kita terlalu, nah misalnya anak-anak AI yang 12 sama 11 lagi tergila-gila K-pop nih, Kak Rizal, Karina. Kalau I approach them dengan cara ikut-ikutan suka, bukannya itu malah negatif nggak? Kayak bikin mereka makin kayak, wow, dia aja I suka, akhirnya boleh suka nih, udah gitu. Oke. Isinya kayak tiap hari cuma joget, bukan joget, maksudnya ini banget, kental banget gitu sukanya, kayak, I juga dulu kayak gitu sih, lihat Linkin Park, lihat Backstreet Boy kali ya, tapi ya ini next berarti level. Faktor turunan ya. Iya banget. Oke, K-pop. Saya juga enggak suka. Tapi karena anak-anak kami yang cewek suka, saya berusaha. Kalau itu bisa menjadi jembatan, apa ruginya buat saya? Tapi anak-anak saya tahu. Terus saya tanya, yang mana yang grup kamu suka? Oh, yang ini, tapi ini sih ayah nggak suka lah. Coba nonton. Kita mau berusaha ya. Coba. Oh iya betul. Itu ayah nggak suka. Ini nih ya, aku kasih tahu nih katanya. Grup yang ini nih. Ini kemungkinan ayah suka. Ayo kita. Wah, this is good. Yeah, amazing. Itu adalah grupnya Mamamoo. Wih. Ya, you browse it Mamamoo. Wow, terus kita jadi diskusi berbulan-bulan. Nanti ada lagu baru dari Mamamoo. Wih, nanti lihat ya Mamamoo. Wah, ini bro. Kita bahas cara latihan mereka, lagunya kemana melodinya, kemana progresi chord-nya. Terus waktu Mamamoo ini kan 4 orang kan. Waktu mulai berkarir untuk solo-solo karir, bahas lagi. Itu bisa nyambung tuh bertahun-tahun. Dari K-pop aja. Jadi kalau dia K-pop, jangan dibawa ke Linkin Park. Orang nyambung ikut. Jadi kan kita ya, kalau kita bisnis, kita punya klien kita sukanya golf. Ya kita juga nepak-nepak bola dong. Masa kita ajak badminton kagak nyambung gitu kan? Klien supaya apa? Supaya dapat cuan, supaya dapat bisnis. Wajar kan? Nah, buat anak itu lebih dari layak untuk dicoba. Jadi silakan latihan difasilitasi oleh istri. Bagaimana K-pop gitu ya? Latihan dulu di kamar, menyukai. Nanti ya baru tuh bisa sama-sama nyambung sama anak. Wah, itu layak diusahakan. Gitu ya. Common interest-nya apa? Cari common interest-nya. Irisannya. Ya. Oke. Tapi jadi nggak ini Kak, jadi idolize things di luar Tuhan gitu nggak sih? Itu kan ketakutannya banyak. Gini, ya. Hal rohani jalan. Tapi kita masih hidup di dunia yang ada yang bukan dosa ya. Right. Kan nyanyi-nyanyi kan nggak dosa dong. K-pop kan nyanyi-nyanyi cinta kan boleh dong. Kan masih cinta nggak sama suami? Cinta kan? Boleh dong nyanyikan cinta kan? Oh gimana lagu-lagu cinta? Kita nggak jadi sarangeo gitu kan ya? Gitu kan? Itu boleh. Yang penting kita nggak lakukan sesuatu yang dosa. Kalau anak ya, apalagi anak remaja, kita bawa terus ya, itu nggak sesuai dengan Tuhan gitu. Wah itu ora payu iku. Jadi proporsional ya, proporsional. Dan mengintegrasikan. Jadi justru kita nggak
nggak eksklusif gitu ya. Tetapi waktu anak-anak bertumbuh, komunitas ini menjadi insulator. Tetapi mempersiapkan mereka untuk bisa waktu mereka semakin besar dan semakin pergaulan lebih luas lagi, mereka bisa stand alone dan mereka bisa kasih influence gitu ya, nggak ke bawah. Tetapi hal itu bukan dari apa yang boleh dan apa yang nggak boleh, tapi dari nilai-nilai yang kita tanamkan. Sehingga dengan nilai itu dia akan tahu mana yang sopan, mana yang baik, apa yang benar. Mereka punya kemampuan untuk bisa menilai. Nanti sesuatu. Mereka menilai, oh yang ini terlalu vulgar nih gerakannya, bajunya terlalu terbuka. Itu kita diskusikan secara bebas. Kita nggak bilang, oh itu dosa, jangan, dosa. Enggak gitu. Ya. Tapi di pihak lain, saya dengan anak-anak yang cowok, kami punya klub favorit bersama, klub sepak bola. Jadi udah bertahun-tahun klub kami adalah MU dan Real Madrid. Dan buat anak-anak kami jauh dan sempat bertahun-tahun di luar, diskusi-diskusi itu tetap nyambung kami. Wah kalah nih, menang dia. Gitu ya, melalui olahraga. Dan dengan anak saya yang sulung, sekarang kami banyak sekali bicara tenis, Wimbledon, Australian Open, dan semuanya. Dan itu jadi pembicaraan yang normal. Kan kita mau anak kita jadi teman kita. Nah, kita berusaha dari segala lini. Itu strategi kita. Kalau enggak gitu, kita mau masukin hal-hal rohani, enggak masuk. Karena kita enggak punya hubungan dengan anak-anak itu. Ya. Wow, luar biasa. Gue percaya teman-teman di sini sangat terberkati banget, apalagi yang punya anak-anak yang lagi 0 sampai 5, 6 sampai 10 tahun ya, di mana lagi masa-masa disiplin sama training ya. Kita juga belajar banget dan tertampar banget ya. Oke, thank you banget Kak Rizal, Karina, buat teman-teman yang udah bertanya tapi belum dibahas. Sorry banget karena kita ada waktu yang membatasi kita.